Tidak ada seorang pun di Akademi Sihir yang menyukai pembunuh bayaran, terutama mereka yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Jadi, saat Van Kruger mendaftar, seorang siswi senior, seorang ahli pedang sihir, memutuskan untuk memberinya pelajaran. Van sedang berjalan di lorong bersama temannya, sibuk dengan urusannya sendiri, bahkan tidak mempedulikannya. Maka, dia memastikan Van memperhatikannya. Dalam sekejap, dia menempelkan pedangnya ke tenggorokan Van dan menuntutnya untuk menunjukkan rasa hormat, bersujud padanya seperti rakyat jelata yang pantas ia sandang. Namun, Van bahkan tidak bergeming. Dia dengan tenang mengatakan kepada gadis itu bahwa semua orang di sini adalah murid dan itu membuat mereka setara. Kemudian, dia mencengkeram pedang itu dengan tangan kosong dan menahannya begitu erat hingga pedang itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Terkejut, gadis itu meronta dengan sekuat tenaga, mencoba menarik pedangnya. Tapi, Van hanya mematahkan bilah pedang itu menjadi dua. Pecahannya berhamburan di lorong dan seketika itu pula, seluruh suasana berubah. Kini, dia menyadarinya, dia telah melakukan kesalahan besar. Dia memilih orang yang salah. Jadi, siapa Van Kruger? Dan mengapa dia sekuat ini sejak saat dia menginjakan kaki di akademi? Di dunia ini, orang-orang kuat dengan sihir mengeksploitasi mereka yang tidak memilikinya, mengejek mereka sebagai Garuda. Kerajaan sihir menyebutnya sebagai tatanan, namun itu hanyalah rasisme yang dilebih-lebihkan. Keadaan menjadi semakin buruk hingga pangeran kedua mulai bersekongkol untuk membunuh saudaranya sendiri, Heinz, dan memusnahkan setiap manusia tanpa sihir. Kemudian, seorang pembunuh muncul. Van adalah seseorang tanpa kekuatan atau sihir. Dia adalah perpaduan antara keahlian membunuh yang mematikan dari John Wick dan ketampanan Gojo Satoru. Sang pembunuh menghadapi salah satu ksatria terkuat mereka dan menjatuhkannya seketika dengan satu serangan telapak tangan ke hidung, menghancurkan otak korbannya. Penyihir lain turun tangan, tetapi meskipun pangkatnya tinggi, itu terbukti sia-sia di hadapan sang pembunuh. Van melumpuhkannya dengan mudah, mematahkan rahangnya dan membuatnya tidak mampu bahkan sekadar mengucapkan mantra. Ketika pangeran mulai berbicara tentang memperlakukan kaum Garuda seperti ternak, Van tidak mendebat si cecumuk itu, melainkan membunuhnya dengan dingin. Setelah itu, dia melapor kembali kepada Heinz, sekutu terdekatnya dalam semua ini. Mereka telah menghabiskan 10 tahun berjuang demi tujuan ini, mendorong dunia di mana mereka yang tanpa sihir tidak diperlakukan seperti sampah rendahan. Dan sekarang, dengan Heinz yang siap naik tahta, hal itu akhirnya terasa mungkin. Dengan misi yang tuntas, Van pulang ke desanya, berharap dapat menemukan ibu dan adiknya, satu-satunya sosok yang masih ia ingat melalui jimat yang mereka berikan. Namun saat ia tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seluruh desa dilalap api. Mayat-mayat berserakan di tanah, tercabik-cabik dan dibiarkan begitu saja. Van meyakinkan dirinya bahwa itu ulah bandit, tetapi kemanapun dia melihat, dia tidak dapat menemukan keluarganya. Semua yang dia lakukan, setiap pertarungan yang dia jalani adalah demi mereka, untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Lalu dia akhirnya melihatnya. Ibunya tergantung di pohon tanpa tanda-tanda kehidupan. Dunia di sekitarnya terhenti, tetapi sebelum dia bisa mencernanya, sebuah suara memanggil. Itu adiknya, Rina, yang berlumuran darah dan berjuang untuk tetap bertahan. Dia menyuruh Van untuk lari karena orang-orang jahat akan datang mengejarnya. Tiba-tiba, sebuah pedang menembus tubuhnya dari belakang. Para prajurit tertawa, berpikir semuanya telah berakhir. Mereka telah membunuh ancaman terbesar. Namun bahkan dengan luka menganga itu, Van tidak membiarkan emosinya meledak. Jadilah seperti Van. Dalam kemarahannya, dia menanyakan satu-satunya hal yang dia pedulikan, siapa sebenarnya dalang dibalik semua ini? Jawabannya tidak masuk akal. Itu adalah Heinz, sahabat yang sama yang dia bantu untuk naik tahta. Kemudian Heinz melangkah maju, dan tanpa rasa malu, mulai menyalahkan Van atas segalanya. Dia mengatakan orang-orang seperti Van bisa membunuh penyihir tanpa diketahui, membuat keberadaan mereka menjadi ancaman. Itulah sebabnya dia berniat melenyapkan Van dan sisa kaum Garuda untuk melindungi kerajaan. Dengan sahabatnya yang mengkhianati misi seumur hidup mereka, Van menolak untuk mati dan bersumpah dia akan membunuh Heinz, bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Dia hanya menargetkan Heinz, mendorong tubuhnya ke teknik terakhir dari seni pembunuh rahasia. Heinz merespons dengan tombak sihir, mengakibatkan Van menerima nasib tragis dengan dadanya tertembus. Namun pada akhirnya, luka Van membuatnya kalah. Dengan sahabatnya yang mengkritik sifat belas kasihnya, Heinz meninggalkannya untuk mati sendirian. Dan di detik-detik terakhir hidupnya, sesosok makhluk melayang di sekitarnya. Binatang itu menawarkannya satu kesempatan terakhir. Jadi ketika Van membuka matanya kembali, dia tidak berada di medan perang. Dia kembali ke rumah, dan Rina berdiri di depannya, hidup dan tersenyum, bahkan memberinya selamat karena berulang tahun ke-15. Saat itulah realitas menghantamnya. Sang pembunuh telah beregresi 10 tahun ke masa lalu. Van mengira itu semua hanya mimpi buruk, tetapi dunia terasa jauh lebih nyata, dan dia dapat mengingat masa lalunya dengan jelas beserta seni bela diri yang telah dia kuasai. Di tempat lain, seorang penyihir muda bersiap memburu seorang bidah, sementara para ksatria yang mendampinginya secara terbuka mengejek orang-orang dari distrik Garuda, menyebut mereka ternak tanpa sedikit pun keraguan. Sementara itu, Van mencoba memahami. Kesempatan keduanya, mempertanyakan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Di usia 15 tahun, setiap anak laki-laki Garuda harus memilih jalannya. Dia bisa tinggal dan mengambil pekerjaan rendahan, meninggalkan
meninggalkan kota untuk menjadi buruh atau menjadi tentara bayaran. Karena orang-orang tanpa sihir memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tentara bayaran berpenghasilan cukup baik sebagai pengintai, tetapi ibunya sangat menentang jalan itu. Di kehidupan sebelumnya, pilihan itulah yang menuntunnya bertemu Haynes. Van tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan dengan mendesak memohon keluarganya untuk meninggalkan kota untuk sementara waktu. Dia berlari mencari kelompok pemurni, kelompok ekstremis yang dicap sebagai bidah. Salah satu keyakinan utama mereka adalah bahwa kaum Garuda adalah anak iblis dan harus dimusnahkan. Dan pada hari ini, para bajingan itu melakukan pembantaian atas nama pemurnian. Kali ini, dia tidak ingin bersembunyi, jadi dia menargetkan korban pertamanya. Untuk membunuh seorang penyihir, metode paling sederhana adalah mengakali persepsi mereka dan menghancurkan otak atau sumsum tulang belakang sebelum mereka bisa bereaksi. Van bergerak, mengamankan pembunuhan pertamanya, dan memastikan kehadirannya diketahui. Dia dengan gesit bermanuver di sekitar lawannya, menggunakan senjata mereka sendiri yang dipenuhi mana untuk menembus pelindung penyihir tersebut. Salah satu penyihir melepaskan mantra, tetapi Van menutup jarak sebelum mantra itu mendarat dan melancarkan pukulan tepat ke perutnya. Sekarang, hanya tersisa 3 lawan, dan tepat saat dia akan menghabisi mereka, salah satu dari mereka menyandera seseorang dan memerintahkannya untuk menyerah atau wanita itu mati. Van menyadari kesalahannya. Dia tidak memeriksa adanya orang lain di dekat sana. Meskipun menyerah akan berujung pada kematian, dia benar-benar tidak punya pilihan. Van mengangkat kedua tangannya ke udara, yang membuatnya dijatuhkan. Seluruh kawanan itu mengeroyoknya sekaligus, menginjaknya ke tanah tanpa ampun. Salah satu dari mereka mendesak agar mereka segera membunuhnya, yakin bahwa bocah itu adalah kematian itu sendiri dan membiarkannya hidup hanya akan membawa bencana bagi mereka. Sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, seorang gadis datang menyelamatkannya. Sang penyihir melepaskan mantra es, membekukan para fanatik itu di tempat dan menyatakan penangkapan mereka tanpa ragu. Van terkejut karena bahkan di kehidupan sebelumnya, bala bantuan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba. Wanita itu dan pasukannya dengan cepat mengamankan para bidah, namun perhatiannya beralih ke Van, anak laki-laki yang berhasil melumpuhkan 3 dari mereka seorang diri. Terkesan, dia menjelaskan bahwa salah satu pria yang dibunuh Van memiliki kekuatan untuk melalap seluruh desa dalam api. Dia berencana untuk menanganinya dengan hati-hati guna menghindari kerusakan tambahan, tetapi Van telah melenyapkannya lebih dulu. Helene mengetahui namanya, jelas tertarik dengan anak itu. Dia menyarankan agar Van mempertimbangkan untuk bergabung dengan Akademi Sihir. Banyak pahlawan dan penyihir ternama berasal dari akademi ini. Namun, Van tidak bisa mengerti mengapa dia memilih dirinya. Mereka tiba di tempat yang sepi dan terpencil di mana sang penyihir tiba-tiba mengancam akan membunuhnya. Tanpa peringatan, dia mengaktifkan mantra dan menembakkan panah es tepat ke arah Van. Yang mengejutkannya, dia sudah menghilang dan dia tidak menggunakan teknik apapun. Dalam sekejap, dia muncul di belakangnya, diposisikan dengan sempurna di titik buta sang penyihir dan siap menyerang. Tepat sebelum melancarkan serangan mematikan, Van berhenti dan menegur hatinya yang buruk karena dia tidak memiliki niat untuk membunuhnya. Sang penyihir terkesan, mengakui bahwa anak laki-laki itu sudah membawa dirinya seperti petarung berpengalaman. Mengejutkan baginya bahwa anak ini bisa melawan penyihir hanya dengan menggunakan keahlian murni. Helene kemudian mengemukakan ide bahwa nasib kaum Garuda bisa berubah sepenuhnya jika Van bergabung dengan akademi, mengisyaratkan sistem konfirmasi ksatria yang memberi penghargaan kepada murid luar biasa atas pencapaian mereka. Melalui sistem itu, bahkan rakyat jelata bisa naik pangkat dan mendirikan rumah bangsawan, yang berarti seluruh distrik ini bisa mendapatkan status melalui Van seorang diri. Anak yang penasaran itu mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, dia menyebutkan bahwa dia akan membutuhkan rekomendasi bangsawan, jadi Helene segera menawarkan untuk menulis satu untuknya. Kedua, dia mempertanyakan bagaimana seseorang seperti dia, tanpa sihir, bisa berada di Akademi Sihir. Helene mengakui itu mungkin terdengar aneh, tetapi menjelaskan bahwa banyak yang mendapatkan gelar ksatria dengan menemukan prinsip-prinsip sihir baru, daripada hanya menggunakannya. Dari pembuatan ramuan hingga studi lingkaran sihir, dia menjelaskan bahwa sihir jauh lebih luas, daripada sekadar merapalkan mantra. Segalanya sekarang seolah berada di pundaknya, yang membawanya ke pertanyaan terakhir. Apa yang Helene dapatkan dari membantunya naik menjadi bangsawan? Helene memperjelas bahwa dia memiliki tujuannya sendiri, tetapi dia tidak berniat membaginya dengan Van. Sebelum Van bisa mendesaknya lebih jauh, adiknya datang setelah mendengar bahwa dia melawan musuh yang berbahaya. Pada saat yang sama, Helene memberi Van alasan untuk berjuang bagi mereka, bersumpah di bawah nama keluarga Steiner bahwa dia akan melindungi orang-orang yang dia cintai jika dia bergabung. Berhari-hari kemudian, ibu Van masih kesal tentang pertarungan itu, tetapi Van akhirnya menceritakan tentang akademi dan semua yang bisa dia peroleh darinya. Rina dan ibunya merasa ngeri, mengetahui akademi sihir ditujukan untuk penyihir, tetapi Van meyakinkan mereka bahwa dia akan membuktikan bahwa mereka tidak lebih rendah. Kehidupan lamanya sebagai pembunuh bayaran tidak lagi cocok dengan jalan ini, dan dia tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tawaran Helene membuka jalan yang sama sekali baru baginya. Setelah mati sekali, Van tidak lagi ragu untuk menggenggam bahkan peluang harapan sekecil apapun. Dia menyatakan bahwa dia akan menghapus diskriminasi yang dihadapi kaum Garuda di negara ini, dan kata-katanya membawa keteguhan yang sama seperti yang pernah dimiliki ayahnya. Ibunya tahu betapa keras kepalanya dia, jadi dia mengizinkannya untuk memilih jalannya sendiri. Hanya ada satu masalah, biaya kuliah, terutama dalam ekonomi yang sial ini. Tepat ketika semuanya tampak mustahil, Helene turun tangan dan memberinya hadiah berupa uang jasa atas perannya dalam misi tersebut menyelesaikan masalahnya. Sebelum dia pergi, ibunya berpesan agar dia tidak membiarkan kekejaman dunia mengubahnya menjadi getir. Van mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berangkat, membawa harapan mereka bersamanya. Saat berikutnya,
Akhirnya, dia berdiri di depan akademi yang megah, dan disinilah kisah yang sebenarnya dimulai. Bocah itu tercengang, kagum dengan kemegahan akademi. Orang-orang di sekitarnya sibuk dengan riang. Seorang kandidat memperkenalkan dirinya sebagai Alexis von Hohenberg dari keluarga Hohenberg. Penjaga langsung membungkuk di hadapan putra bangsawan tersebut. Ada juga seorang gadis yang direkomendasikan oleh Duchess of Crowsonbury, bangsawan terkemuka lainnya. Bocah itu melangkah ke depan untuk mendaftar, hanya untuk diteriaki secara tiba-tiba. Memperhatikan matanya yang merah, anak-anak elit di sekitarnya mengenalinya sebagai Garuda rendahan. Perlakuan itu kasar, dan itu baru permulaan. Tetap tenang, Van meyakinkan para penjaga bahwa dia tidak membuat masalah, bahwa dia hanya di sini untuk mendaftar. Tapi, penjaga yang marah mengejeknya karena bahkan tidak tahu di mana dia berdiri. Van membalas dengan menekankan bahwa dia di sini untuk akademi kerajaan, tempat di mana siapapun bisa mengikuti ujian tanpa memandang status. Bereaksi berlebihan terhadap komentar sederhana, penjaga itu mengarahkan tombak tepat ke wajah Van, menolak untuk mengizinkan seorang Garuda mengikuti ujian. Segera, Van berpikir tentang bagaimana segala sesuatunya berakhir berantakan sejak awal. Dia bisa dengan mudah menjatuhkan pria ini, tetapi membuat keributan di depan begitu banyak orang akan merusak citranya. Penjaga yang lebih masuk akan mencoba menghentikan pria ini agar tidak membuat keributan di depan para peserta ujian. Van terkesan karena setidaknya seseorang mencoba mendengarkannya, tetapi persepsi tentang pria itu hancur dengan cepat. Penjaga yang sama yang memperlakukan anak-anak itu seperti dewa kini merendahkannya, memanggilnya idiot yang delusi seperti yang lainnya. Van harus terbiasa dengan standar rendah ini sejak sekarang. Penjaga itu menekankan kepadanya bahwa akademi tidak mendiskriminasi latar belakang siapapun. Namun, untuk mengikuti ujian masuk, diperlukan rekomendasi dari seorang bangsawan. Dia berpikir anak itu tidak akan memilikinya, tetapi Van meyakinkan dia bahwa dia memilikinya. Mengejutkan pria itu sebelum dia mengeluarkan surat dengan segel bangsawan yang pantas. Saat dia melihat lambang keluarga Steinhardt, dia meraung pada anak itu, memanggilnya bajingan kurang ajar karena mencoba memalsukan dokumen. Penjaga itu berpikir bahwa tidak ada bangsawan yang masuk akal akan merekomendasikan tanpa sihir, jadi dia mengambil surat itu agar dia bisa menuduh Van melakukan pelanggaran berat. Van tidak membiarkannya dan menarik lengannya, melemparkannya ke tanah dengan dentuman keras. Penjaga yang lain bingung, sementara kandidat lainnya mengamati dengan terkejut. Tidak ada penjaga yang percaya bahwa seorang anak tanpa sihir berhasil menjatuhkan orang dewasa seperti itu. Mereka bahkan menyebutnya sebagai keberuntungan. Tiba-tiba, salah satu pemuji datang untuk memeriksa masalah tersebut, dan kedua penjaga meminta maaf karena menyebabkan keributan. Mereka dengan ragu mengungkapkan bahwa seorang Garuda mencoba mendaftar ke akademi, jadi penguji melirik anak itu dan bertanya siapa dia. Van memperkenalkan dirinya sebagai kandidat yang direkomendasikan oleh Helene Steinhardt sendiri, nama yang tampaknya dikenali oleh kebanyakan orang lain. Memeriksa surat itu dengan matanya sendiri, penguji mengonfirmasi bahwa segel dan tanda tangannya milik keluarga Steinhardt. Sikapnya berubah, dan dia membungkuk di hadapan anak itu, mengantarnya masuk ke dalam. Masalahnya, keluarga Steinhardt bukanlah lelucon, dan tiba-tiba semua orang tertarik dengan identitas Van. Mempertanyakan bagaimana dia bisa mendapatkan rekomendasi tersebut. Van tidak nyaman dengan perhatian itu dan menyimpulkan bahwa Helene pasti berasal dari keluarga terpandang. Masuk ke dalam, bocah itu melihat sekeliling menyadari bahwa setiap orang dari mereka adalah elit. Dia melihat sekilas Dietrich yang nantinya menjadi pendekar pedang yang gagah berani. Selain dia, ada juga Saleh, penyihir agung api, dan Lunaris, gadis berambut pirang yang nantinya menjadi perawan kekuatan. Setiap tokoh penting dari kehidupan sebelumnya sepertinya lulus dari akademi ini. Melihat kembali sekarang, Van hanyalah seorang pembunuh berdarah dingin, seseorang yang tidak bisa berbagi cahaya para pahlawan yang berjuang untuk kerajaan di medan perang. Namun, saat tahta masuk ke dalam perebutan kekuasaan, masing-masing dari mereka akhirnya bekerja untuk pangeran yang korup. Pada akhirnya, pria ini harus membunuh mereka semua. Bicara tentang mengumpulkan aura secara maksimal. Dia pada dasarnya melihat korban yang pernah dia bunuh. Tetap saja, sekarang setelah dia di akademi, dia harus bersaing dengan mereka di bawah cahaya. Dan meskipun akan sulit, Van berniat untuk berjuang keras dan mengubah kerajaan selamanya. Saat dia sedang melakukan monolog protagonis epiknya, seseorang memanggilnya dan merendahkannya karena berdiri dengan tenang. Bingung, Van menyatakan bahwa dia bisa memilih untuk berdiri dimanapun dia mau. Dan lucunya, pria ini berpikir Van lah yang bersikap kasar. Dia lanjut memberikan esai 5 halaman tentang keluarga mana yang dia miliki, tetapi Van telah terbiasa dengan ini di kehidupan sebelumnya sehingga dia berpikir menundukkan kepalanya mungkin adalah hal yang mudah dilakukan. Dia ingat kata-kata manis ibunya agar tidak membiarkan dunia mencemari pola pikirnya. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Hayes mengatakan hal yang sama kepadanya bahwa sujud kepada orang-orang yang membencimu tidak akan pernah memberimu kesetaraan. Pria itu menuntut temannya untuk membawa diri dengan bermartabat. Tapi anak itu, yang banyak bicara padanya sekarang adalah bocah impulsif yang memaksakan tangannya pada Van. Tidak ada lagi yang nice guy. Van mengatakan kepadanya bahwa dialah yang memulai konfrontasi ini. Dan sebelum bocah itu bisa mengerti apa yang dia maksud, dia mencengkeram kedua lengannya dan memaksanya berlutut. Ini disebut spell effect, kemampuan untuk menahan kekuatan lawan sambil menyelaraskan kekuatannya sendiri, memanipulasi gerakan orang lain. Itu sebenarnya teknik yang sama yang dia terapkan pada penjaga tadi. Sekarang setelah bangsawan itu berlutut seperti anak baik, Van menawarkan tangan, semakin mempermalukannya. Rupanya, anak itu begitu keras kepala sehingga dia merapalkan mantra sihir tepat saat itu juga untuk menyerang, hanya untuk suara satu orang yang menghentikan pertarungan. Semua orang membeku dengan kedatangan Pangeran Haynes yang menyoroti bahwa
bahwa kaum Garuda adalah sekutu kerajaan. Anak itu meminta maaf kepada pangeran, sementara Haynes begitu rendah hati, dia menganggap dirinya hanya sebagai peserta ujian seperti yang lainnya, meminta untuk diperlakukan secara normal. Dia memberikan undangan yang sama kepada Van, tetapi Van terlalu sibuk memproses fakta bahwa pria ini juga nantinya menjadi lulusan akademi di masa depan. Kemunculan pangeran ke-9 membuat para siswa terpana. Mereka tidak menyangka dia akan mengikuti ujian seperti mereka yang lain. Dan yang lebih mengganggu mereka adalah bagaimana dia bersikap baik kepada seorang Garuda, memberinya status yang lebih tinggi. Adapun Van, dia mengingat percakapan mereka sebelumnya, bagaimana Haynes pernah menyebutkan bahwa dia belajar di akademi. Dulu, percakapan itu terasa benar sekarang. Pangeran saat ini berpikir bahwa dia mungkin telah mengintimidasi anak itu, dan mengungkapkan bagaimana dia juga merasa gugup karena kriteria masuk ujian ini dikenal sulit. Menawarkan tangan, Haynes meyakinkannya bahwa tidak perlu merasa terintimidasi. Mereka semua harus melakukan yang terbaik. Van memperhatikan senyumnya dengan skeptis. Dia tahu bahwa pangeran memikat semua orang dengan senyum karismatik itu, tetapi dia sekarang tahu sifat asli pria ini, bahwa dia sebenarnya merencanakan sesuatu di balik senyum hangat itu. Pikiran bahkan terlintas di benak Van untuk membunuh pangeran di sini, tetapi masa depannya akan terancam dalam prosesnya. Terlepas dari perasaannya yang keras terhadap monster yang membunuh keluarganya, Van memilih untuk mengendalikan emosinya. Mengamati ekspresi jijiknya membingungkan Haynes, membuatnya bertanya-tanya apa yang salah. Tapi Van tidak membuang waktu dengan pria itu dan berjalan pergi, menolak untuk tertarik membuat teman. Dia meninggalkan pangeran dengan ekspresi sedih, penerimaan pahit akan kesepian. Bahkan kandidat elit tetap bingung, membentuk pendapat bahwa orang tanpa sihir adalah hewan. Seorang pria, dengan keras meraung, diam. Itu adalah pemuji, yang ada di sini untuk mengumumkan akhir dari proses pendaftaran bagi peserta ujian. Selanjutnya, mereka akan dikawal ke lokasi ujian, tempat yang disebut sebagai hutan bayangan. Nama itu tampak menarik bagi Van, dan di adegan berikutnya, kita melihat semua pemuji berdiri di dekat lokasi tersebut. Pengawas menyapa mereka, menyambut mereka ke hutan, yang juga akan digunakan sebagai tempat ujian tahunan. Seperti yang sudah mereka ketahui, akademi dikenal karena mencetak siswa elit yang dapat memajukan masa depan kerajaan, yang berarti mereka tidak menginginkan pemula yang tidak berbakat. Tes pertama akan dilakukan berdasarkan kemahiran sihir dasar kandidat. Juga, hutan bayangan dikenal sebagai tanah yang dibasahi mana, dan di area yang lebih dalam, sekuntum bunga mekar. Tugas para peserta ujian adalah mengumpulkan 10 bunga ini. Melawan tujuan mereka adalah monster lapar yang menghuni hutan yang juga memiliki mana, yang berarti itu tidak akan mudah. Sekarang, Van mengharapkan ujian itu sulit, tetapi dia tidak tahu mereka akan melawan monster sejak awal. Aturan lainnya adalah gangguan apapun dilarang, tetapi kerja tim atau kelompok diizinkan untuk ujian ini. Pada saat yang sama, kelulusan akan mengharuskan setiap individu menyelesaikan 10 bunga masing-masing. Menurut pengawas, membentuk kelompok besar mungkin justru menjadi kerugian. Batas waktu untuk mencapai tujuan adalah sampai matahari terbenam. Akhirnya, penguji masuk dan menjelaskan bahwa setiap kandidat akan diberi lencana, dan setelah menghancurkannya, itu akan memberi sinyal kepada penguji untuk datang menyelamatkan mereka. Namun, menghancurkan lencana juga akan mengakibatkan diskualifikasi langsung. Ujian dimulai segera. Mereka diberitahu untuk masuk ke hutan dan menyelesaikan tugasnya segera. Beberapa elit yang performatif sibuk membentuk hubungan, sementara orang lain hanya bersatu kembali dengan teman lama mereka, meninggalkan Van sendirian tanpa tim. Tapi, itu adalah hal yang baik. Van ingin sendirian sejak awal. Dia melangkah untuk mengambil lencana, tetapi pengawas menatapnya dengan intensitas. Dia menyerahkan lencana itu kepada anak itu, membiarkan Van melangkah ke dalam hutan. Ada juga anak yang mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun, Van bukan, dan menginginkan semua asap segera, jadi dia menghadapi binatang buas dengan kapasitas sihir tingkat menengah. Dalam istilah sederhana, hewan dengan mana disebut binatang sihir. Kemampuan fisik mereka jauh lebih kuat daripada manusia, dan berurusan dengan mereka seringkali lebih merepotkan daripada manusia. Makhluk itu menyerbu ke arah Van, yang ingat bahwa sejak dia menjadi pembunuh bayaran, dia menemukan target utamanya adalah manusia, yang berarti dia sudah lama tidak menghadapi binatang buas. Adapun makhluk yang menerjanya sekarang, saya tidak percaya harus mengatakan ini, tetapi sang pembunuh langsung memukulnya seperti seorang pejuang. Semua berkat seni membunuh binatang sihir yang juga secara kebetulan dia ketahui. Ini mengingatkan saya pada meme era suku Naheian untuk menciptakan teknik secara mendadak. Bagaimanapun, langkah ini memfokuskan momentum seseorang dalam satu serangan paksa. Dampak yang dihasilkan darinya menembus tubuh makhluk apapun. Biasanya, sulit untuk mendarat, tetapi bagi binatang sihir yang bertindak berdasarkan impuls, itu adalah langkah paling aman untuk menghabisi mereka dalam satu serangan. Binatang itu terbunuh, jatuh di depan bocah itu. Sementara Van ingat bagaimana bahkan ketika dia menjadi pembunuh bayaran, dia harus menghadapi binatang sihir dan belajar bagaimana cara mengalahkan mereka seperti itu. Ngomong-ngomong, dia juga tahu bahwa penguntitnya sedang mengawasinya, tetapi dia berpura-pura tidak peduli dan hanya terus berjalan. Itu sebenarnya terungkap sebagai dua bajingan yang tidak percaya bahwa anak seperti itu ada. Menolak untuk percaya bahwa dia mengalahkan makhluk itu dengan kekuatan murni, mereka berteori bahwa dia pasti menggunakan racun, taktik murah, yang tidak akan berhasil melawan mereka. Pada saat yang sama, temannya mengingatkannya bahwa mengganggu pelamar lain dilarang. Tetapi kenyataannya, para peserta ujian berpikir bahwa itu hanya gertakan karena tidak ada yang benar-benar ingin melihat seorang Garuda lulus ujian. Tidak hanya itu, Van menghina pangeran, jadi bocah ini percaya bahwa membunuhnya tidak akan pernah menyalahkan dirinya. Bro punya pembenaran atas. Light Yagami dengan IQ Yamcha. Sementara itu, di adegan berikutnya, sang pengawas terlihat dikawal menuju sel raksasa. Pria itu menuntut kunci sementara penjaga bertanya apakah tindakannya ini benar-benar aman. Menjamin bahwa monster itu
itu dikendalikan oleh sihir. Si brengsek itu berniat menjadikannya target untuk mencabik-cabik bocah yang menyelinap dalam ujian masuk. Lagi pula, mereka semua ingin membunuh si bocah Garuda. Menolak kandidat dengan surat rekomendasi adalah hal yang mustahil bagi mereka. Namun jika seorang Garuda lolos ujian, itu akan menghancurkan kehormatan akademi mereka. Berdalih bahwa Garuda akan selalu menemui nasib buruk, pria itu tetap pada rencananya. Meski begitu, penjaga beralasan bahwa kandidat lain mungkin akan berada dalam bahaya karena monster tersebut. Namun, sang pengawas menganggapnya tidak masalah karena Van terlihat sendirian, yang berarti tidak ada kandidat lain yang mendekatinya. Dengan kunci di tangan, dia membuka gerbang sambil berteriak pada monster itu untuk pergi dan membunuh Garuda kotor demi membela warisan akademi. Adegan beralih ke pemuji berambut ungu yang merasa ada sesuatu yang salah dengan ujian tahun ini. Sang pengawas kembali menemuinya untuk menanyakan apakah ada laporan aneh, sementara penguji melaporkan bahwa situasi saat ini masih tenang. Dia bertanya kemana rekan setimnya itu pergi, yang dijawab dengan santai bahwa dia hanya sedang melakukan persiapan. Ekspresi jahatnya langsung disadari oleh pria yang lebih muda itu. Merasa ada yang tidak beres. Kembali ke Van, pemuda kita menemukan jalan ke hutan yang lebih dalam untuk mencari bunga yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepadanya. Itu adalah bunga Heavenesteer yang cantik. Yang harus dia lakukan hanyalah memetik satu dan kembali. Namun sebelum dia sempat melakukannya, dia mendesak para penguntit untuk segera keluar. Kedua berandal itu terkejut karena dia bisa mengikuti pergerakan mereka sejauh ini, mengejek Van karena memiliki hidung seperti anjing. Menolak untuk terpancing emosi, jagoan kita menjawab bahwa dia sudah terbiasa dengan pengecut yang menyerang dari belakang. Lucunya, dia menyadari bahwa dia pun tidak pantas bicara begitu karena dia adalah seorang pembunuh yang menggunakan taktik yang sama. Kedua berandal itu mengejeknya karena tidak punya tempat di akademi yang akan mereka buktikan dengan tangan mereka sendiri. Van mencerca logika mereka dan menyatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena mereka ingin membalas dendam atas harga diri mereka yang sampah. Dengan mengambil kuda-kuda, jagoan kita meyakinkan bahwa dia akan menghancurkan kesombongan para bocah ini. Dengan penuh amarah, kedua anak itu merapal mantra masing-masing untuk menyerangnya. Mengidentifikasi ancaman tersebut, Van menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah penyihir dan yang lainnya adalah pendekar pedang sihir. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menghadapinya karena gaya bertarung biasanya dibagi menjadi 3 tipe utama. Yang pertama adalah yang paling umum, penyihir perapal mantra, dan tipe kedua melibatkan pengisian senjata dengan mana. Mereka disebut penyihir pedang. Terakhir, tipe ketiga memiliki penguatan fisik. Mereka dijuluki monafis. Dua gaya berbeda yang bekerja dalam satu tim biasanya dianggap efektif karena menyeimbangkan kelemahan masing-masing. Membaca ekspresi salah satu anak itu, Van merasa bahwa mereka mungkin tidak memiliki pengalaman membunuh. Namun, mereka tetap mengincar nyawanya, meskipun Van tidak ingin membunuh mereka. Masalahnya, jika seseorang seperti Garuda mati, tidak akan ada yang peduli dan akademi akan menutupinya sebagai kecelakaan. Namun jika anak bangsawan mati, keluarga mereka akan mengumpulkan seluruh kekuatan untuk melacak pembunuhnya yang mungkin mengancam seluruh kaum Garuda sebagai bentuk balas dendam. Bangsawan di negara ini sangat merepotkan untuk dihadapi. Mereka mendapatkan tanah melalui peperangan, jadi mereka sangat terbuka untuk bertarung. Namun, pemuda kita tidak ingin mengikuti jalan itu kali ini karena dia berniat untuk tetap berada di jalan yang benar. Itulah sebabnya dia tidak akan menggunakan teknik mematikan dalam pertarungan dan sebaliknya memilih untuk menghancurkan semangat mereka, memaksa mereka untuk menyerah. Tatapan matanya yang penuh tekad membuat para berandal itu kesal, terutama si rambut mangkuk yang merapalkan mantra Zerwin andalannya untuk mengirim gelombang angin ke arah pemuda kita. Meskipun Van mampu menghindari serangan itu, dia tetap mendapat sedikit luka sayatan. Bocah itu memujinya karena sangat tajam karena dia baru saja menggunakan serangan fatal. Jagoan kita tidak banyak berkomentar tentang tebasan angin itu, sementara si bangsawan mulai memberikan penjelasan panjang lebar tentang teknik pedang tak terlihat milik keluarganya. Dengan kata lain, ini seperti teknik Cleave and Dismantle milik Sukuna karena serangannya tidak bisa dilihat. Bocah itu merasa sudah menang, praktis menuntut sang Garuda untuk berlutut dan memohon, tapi Van menyebutnya sebagai mantra musim panas yang payah. Dia bertanya-tanya apakah Haus Valtrike berspesialisasi dalam menghasilkan semilir angin, yang menurutku adalah hinaan yang sangat telat. Pemuda itu membalas lebih tajam daripada mantra si bangsawan, memprovokasinya untuk menggunakan teknik yang lebih hebat bernama Zerwinda Tempest. Kali ini, serangannya memiliki jangkauan yang lebih luas dan mencabik-cabik hutan, tapi Van sangat gesit, berhasil menghindari tebasan yang tak terlihat itu. Bukannya Van bisa melihat tekniknya, tidak, dia hanya sangat cepat dalam menangkap niat membunuh seseorang dan meresponsnya dengan tepat. Melakukan kontak dengan targetnya, Van mendaratkan pukulan telak ke perut, memberikan kenyataan pahit pada bocah ini. Setelah dia dibuat pingsan, anak yang lain, seorang pendekar pedang sihir, mencoba berlagak jagoan. Dia menerjang ke arah lawannya, Van segera memperhatikan tangannya dan merasakan petarung seperti apa dia, karena selama dia menghindari pedangnya, itu hanyalah senjata biasa. Kecuali, ini juga bukan hal yang termudah untuk dilakukan, karena ujung senjatanya saja bergerak beberapa kali lebih cepat daripada pukulan biasa. Namun, jagoan kita memiliki refleks secepat kilat, mampu menerjang masuk dan mencengkeram tangan lawannya alih-alih berurusan dengan pedangnya. Selanjutnya, dengan cerdas dia mengalihkan arah lengan tersebut, mengayunkan bocah itu sebelum mendaratkan sebuah pukulan karate untuk menjatuhkannya. Anak kedua bangkit kembali. Van menantangnya untuk mencoba sekali lagi karena jika dia melakukannya, dia akan berhenti menahan diri. Bocah itu ingin mengangkat tangan untuk menyerah, memohon agar pertarungan tidak dilanjutkan. Tiba-tiba, pemuda kita merasakan kehadiran yang kuat di dekatnya. Instingnya mengatakan
mengatakan bahwa ada yang tidak beres dan karena mengkhawatirkan yang lainnya, dia memohon agar mereka segera pergi dari sana. Di depannya muncul makhluk berlumuran warna merah, monster yang begitu mengerikan hingga membuat mereka membeku di tempat. Hanya dengan satu serangan, makhluk itu menerbangkan mereka bertiga ke udara, menyebabkan mereka jatuh terhempas. Van memproses apa yang baru saja terjadi. Wajahnya menunjukkan kengerian saat melihat Hellbore yang datang, monster tingkat tinggi yang mengancam, yang seharusnya tidak ada di hutan ini. Babi hutan itu bersiap untuk menghantam mereka sekali lagi. Hellbore umumnya dikenal sebagai taring terkutuk. Mereka memiliki serangan mana yang sekuat sihir penghancur benteng. Dengan kata lain, beberapa serangan saja dan kau akan mati. Van tahu ini adalah pertempuran yang berbahaya dan menyuruh dua orang lainnya untuk lari. Salah satu dari mereka menerima sarannya, tetapi si rambut keriting menolak untuk lari, mengejutkan jagoan kita. Dan itu bukan karena bocah ini pemberani atau apapun. Kakinya baru saja hancur karena hantaman tadi, jadi dia bahkan tidak bisa berdiri. Van terlalu sibuk fokus pada bocah yang terluka itu daripada pada monster yang benar-benar menerjang di depan wajahnya. Situasi menjadi membingungkan karena dia bahkan tidak punya pilihan untuk lari sambil membawa bocah itu karena Hellbore akan mengejar mereka, apalagi mereka memiliki kebiasaan mengejar mangsa yang sudah ditandai. Opsi kedua adalah menghancurkan lencana dan memanggil pemuji, tapi bala bantuan juga akan memakan waktu untuk tiba. Bocah dengan kaki yang terluka merasa dia tidak bisa melanjutkan, mendesak temannya untuk pergi. Mempertahankan harga dirinya hingga akhir sebagai anggota keluarga Valtrike, anak itu ingin menanganinya sendiri. Namun, temannya menolak untuk meninggalkan kameratnya dan percaya bahwa melakukan hal itu hanya akan mempermalukan keluarga bangsawannya sendiri. Sementara para anak manja ini berjuang demi persaudaraan, Van merasa aneh. Tetap saja, dia menyuruh mereka untuk menghancurkan lencana sementara itu. Dia akan menyibukkan Hellbore. Salah satu anak itu tidak ingin gagal dan membiarkan kesalahannya dilimpahkan kepada keluarganya. Sebenarnya, keduanya berandal itu berpikiran sama, dan alih-alih menyerah, mereka ingin mati dalam keadaan berdiri bertarung dengan sihir mereka. Ya, para bodoh dengan harga diri murahan level Vegeta ini membuat Van kesal. Dia berteriak pada mereka bahwa jika mereka benar-benar ingin bertarung, maka mereka harus bertarung untuk menang, karena itulah yang melambangkan kehormatan sejati seorang bangsawan. Bukannya memahami posisinya, mereka terus memanggilnya Garuda. Bagaimanapun, Hellbore itu benar-benar membuang-buang waktu dengan membiarkan mereka bicara begitu lama, tapi kita akhirnya kembali pada monster yang tinggal beberapa inci lagi dari menerjang mereka. Sang pengawas tanpa santai, tahu bahwa akhirnya tiba saatnya untuk acara utama. Penasaran dengan kata-katanya, penguji bertanya apa yang dia bicarakan. Paman buruk rupa itu menolak menjelaskan dan mengganti topik, dengan menanyakan apakah ada yang sudah meminta bantuan, tapi belum ada tanda-tanda. Segalanya tampak tenang akhir-akhir ini. Hal ini membuat pria ini semakin senang, karena dia percaya si Garuda sudah hancur lebur sehingga dia bahkan tidak bisa meminta bantuan. Hal tentang para peserta ujian adalah semua barang bawaan mereka disita di awal tes. Yang harus dilakukan pria ini hanyalah pergi dan mengambil tas ransel Van. Sebelum menunjukkannya di depan Hellbore, membiarkan monster sihir itu menargetkan aroma yang sama. Setelah memberikan awal yang begitu mudah, dia pikir permainan sudah berakhir untuk bocah itu, dan hanya tinggal menunggu laporan untuk mengonfirmasi kematiannya. Si brengsek ini tertawa kecil dalam hati, merasa dirinya sedang memanipulasi seperti Ayana Koji atau semacamnya. Sementara si pemuji bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan orang ini. Kembali ke pertarungan melawan Hellbore, monster tingkat tinggi yang mendominasi itu entah bagaimana masih jauh dari targetnya. Ketiga petarung sudah siap untuk menghentikannya, dengan Van menyusun strategi pendekatan mereka. Dia akan memimpin serangan pertama sehingga yang lain bisa memanfaatkannya, tetapi para anak bangsawan yang semu itu tidak mau mendengarkan perintahnya. Ya, mereka harus segera mendengarkan dengan cepat karena Hellbore akan segera melancarkan serangannya. Menyadari ada momen untuk menyerang, Van melesat dengan cepat, membidik titik lemah targetnya, dan menggunakan serangan penghancur untuk membuat makhluk itu terhuyung. Itu adalah hantaman yang sangat keras sehingga membuat yang lain terkesan. Retribusi adalah teknik yang melacak titik yang seharusnya menciptakan serangan lanjutan musuh. Dengan kata lain, jika makhluk berkaki empat seperti Hellbore bergerak, biasanya ia menggerakkan kepalanya terlebih dahulu. Van memanfaatkan faktor itu dan menciptakan serangan penetrasi pada saat itu. Di saat yang sama, serangannya tidak berhasil sepenuhnya, tidak cukup untuk membunuh monster sihir tersebut. Meskipun dia memiliki keterampilan bela diri yang sama, fisik dan daya tahan yang dia bangun selama 10 tahun sudah tidak sama lagi, yang berarti lebih sulit baginya untuk mengalahkan monster tingkat tinggi dalam satu pukulan. Sebaliknya, dia menyuruh rekan-rekannya untuk menyerang sekaligus, menyebabkan bangsawan angin melepaskan lebih banyak tebasan pemotongnya. Hal yang sama berlaku untuk yang lain, ia menggunakan pedang sihirnya untuk mencoba menebas kulit makhluk itu. Namun, pedangnya bahkan tidak bisa menembus. Rasanya seperti memukul dinding batu. Semua serangan mereka sia-sia dan hanya berakhir dengan membuat monster sihir itu marah. Merasakan apa yang akan terjadi selanjutnya, Van memerintahkan semua orang untuk merunduk karena gumpalan daging besar ini sedang melesat dengan kecepatan penuh untuk menghancurkan apapun di arahnya. Beruntung, jagoan kita selamat dari serangan itu. Tidak ada dari mereka yang terkena secara langsung, bahkan para berandal bangsawan itu pun tidak. Van merasa senang melihat mereka masih hidup, meskipun
salah satu bangsawan berkomentar bahwa dia berhasil mengalihkan arah Hellbore menggunakan sihir angin. Itulah satu-satunya alasan mereka menghindari serangan fatal. Sayangnya, pendekar pedang sihir itu sama sekali tidak berguna, tapi Van tidak ingin mereka menyerah, yakin mereka harus mencoba sekali lagi. Awalnya terdengar seperti keinginan untuk mati, tapi pemuda kita meyakinkan mereka bahwa pada hantaman berikutnya, dia akan mengirim babi hutan gemuk ini langsung ke neraka. Bangsawan, Val teriak mengira dia sudah gila karena mereka benar-benar tidak bisa menembus perlindungan sihir monster itu sejak awal. Memberikan saran praktis, Van menginstruksikannya untuk menggunakan batu guna meningkatkan daya mematikan dari teknik yang sama. Menebas akan selalu berhasil, tetapi menusuk mungkin bisa, dengan fokus pada satu titik. Mengikuti sarannya, dia bertanya pada Van apa yang ada di pikirannya karena dari situasi. Saat ini, jelas bahwa mereka tidak bisa mengalahkan makhluk itu, bahkan dengan gabungan ketiga serangan mereka. Si bangsawan berpikir lebih masuk akal untuk menggunakannya sebagai umpan. Itulah sebabnya Van bersikeras untuk mencoba lagi agar dia bisa merencanakan pelariannya sendiri. Jelas bahwa bocah dengan kaki yang terluka harus ditinggalkan, tapi raja kita memiliki aura yang luar biasa. Dia tidak percaya pada balas dendam yang picik. Pemuda itu menyatakan bahwa tujuan sebenarnya adalah agar keluarganya serta orang-orang Garuda diakui setara di kerajaan. Untuk mengejar tujuan tersebut, dia tidak bisa membiarkan dirinya meninggalkan rekan-rekannya dan melarikan diri. Melihatnya mengucapkan kata-kata itu dan berdiri untuk mendukungnya mengingatkan bangsawan brengsek itu tentang bagaimana dia memperlakukan orang ini selama ini, merasa jijik pada perilakunya sendiri. Kembali ke Hellbore kesayangan kita, makhluk ini datang kembali untuk ronde ketiga. Van berteriak agar mereka melancarkan serangan lagi. Hellbore merangsek maju untuk menghantam mereka dengan kecepatan penuh. Bangsawan angin mengaktifkan tarian pedang, membuka anginnya untuk menyebarkan fragmen. Serangan ini disebut Black Dust Skyren yang mengumpulkan puing-puing dan meluncurkannya ke arah monster sihir itu. Monster tingkat tinggi itu jelas menerima kerusakan. Ia tidak bisa mengimbangi serangan tersebut, membiarkan pemuda kita masuk dan menggunakan celah ini. Van melompat ke arah monster itu, mengincar kepalanya dan mencengkeramnya. Berbeda dengan manusia, hewan berkaki empat biasanya tidak memiliki tulang belikat yang terhubung dengan tulang belakang mereka. Dengan cara ini, mereka memiliki fleksibilitas dan pergerakan yang luar biasa pada kaki depan mereka, tetapi juga menciptakan kelemahan terhadap kekuatan yang tak terduga. Van menggunakan teknik kombinasi Guki nomor 10, menghantam monster itu ke tanah. Selanjutnya, dia memerintahkan pendekar pedang sihir untuk segera menusuknya guna menyerang jantung yang terletak tepat di bagian pangkal. Bocah dengan pedang sihir itu akan mendapatkan momen kejayaannya. Dia ragu-ragu melihat monster itu menatap langsung ke arahnya, tetapi terlepas dari emosinya, dia memberikan pukulan mematikan, berhasil mendaratkan tusukan tersebut. Van dan bangsawan lainnya merayakannya saat pedang itu menembus ke dalam tubuh Hellbore dan menargetkan jantungnya. Itu hampir menghabisi monster tersebut, tapi tiba-tiba ia bangkit dengan kemampuan menit terakhir, menerbangkan semuanya. Ini disebut mantra Curse Break, dan hanya beberapa monster sihir yang memiliki kemampuan khusus seperti itu. Raungan Hellbore dibanjiri dengan mana, menyebabkan segala sesuatu di area sekitarnya hancur meledak. Bangsawan pedang itu memuntahkan darah. Organ tubuhnya telah pecah karena menahan kerusakan internal. Hellbore adalah pihak yang kembali menyerang dan sepertinya akan memenangkan pertarungan ini, sementara bocah itu menonton dengan ngeri, menerima nasib buruknya. Tiba-tiba, Van melangkah maju untuk menahan seluruh beban terjangan itu menggunakan tubuhnya, sebuah teknik fusi yang disebut Lance Spirale. Apa yang dilakukannya adalah mengalihkan dampak ke tanah, memutarnya di sekitar pengguna. Bingung dan frustrasi, babi hutan itu mengerahkan lebih banyak tenaga ke dalam terjangan tersebut, membuat Van mustahil untuk terus mengalihkan arahnya. Terpojok, dia bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan kartu asnya, dan meskipun itu berisiko bagi tubuhnya, itu tetaplah satu-satunya kesempatan mereka untuk lolos dari kematian. Namun pertama-tama, dia menyuruh bocah satunya untuk melarikan diri, dan bocah itu pun segera menjauh dari medan tempur. Sekarang setelah mereka tinggal berdua, Van mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan itu, tetapi Hellbore menghempaskannya langsung ke pohon terdekat, meremukannya. Bocah dengan kaki terluka mencoba untuk meraihnya untuk meminta bantuan, tetapi pemuda itu memerintahkannya untuk tetap di belakang. Hellbore juga menerjang untuk membunuh Van sekarang karena dia sudah tumbang. Secara keseluruhan ini adalah momen yang menegangkan, dan segalanya benar-benar tampak seperti akan berakhir. Tiba-tiba, mantan pembunuh itu meneriakkan teriakan perang tertentu, melepaskan semua batasannya. Makhluk itu tiba-tiba dihantam oleh proyektil jarak jauh, menghempaskannya ke samping. Serangan tak terduga ini adalah mantra sihir. Van mengetahuinya dengan sangat baik dan menatap ke arah penyerang. Dalam sebuah putaran takbir, itu adalah Hines. Sang pangeran sendiri telah datang untuk menyelamatkan mereka. Bangsawan lainnya dengan cepat merawatnya dan menyarankan agar dia segera pergi. Tetapi Hines menolak melakukan hal seperti itu, percaya bahwa adalah tugas keluarga kerajaan untuk melindungi rakyatnya. Kata-katanya meningkatkan moral para elit. Tapi jagoan kita tahu kata-katanya benar-benar. Dia selalu menggunakannya untuk membujuk orang lain sebelum mengirim orang-orang itu langsung ke kematian mereka. Hines berlagak akrab dengan para bangsawan, berpikir bahwa bekerja sama sudah cukup untuk membunuh makhluk itu. Tapi Van sudah cukup mendengar dan melontarkan penolakan mentah-mentah di depannya. Reaksi ini mengejutkan sang pangeran, yang bertanya apa yang dia inginkan. Van menegaskan penolakan lainnya, menolak untuk menerima bantuan dari sang pangeran. Bangsawan lainnya meneriakinya karena menggunakan ucapan kasar terhadap pangeran, orang yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Van memiliki pendapat yang berbeda, berargumen bahwa dia pasti sudah menghabisi monster itu jika bukan karena interupsi tersebut. Kata-katanya tampak sombong dan provokatif bagi mereka. Rasanya seperti
seorang gamer yang membual dalam permainan setelah kalah. Hines melihat Van menghadapi Helbore sendirian. Bocah keren itu bahkan memerintahkan pangeran untuk duduk manis dan menonton, karena dia akan menangani semuanya sendiri. Helbore merangsek maju dengan kecepatan penuh lagi. Pral berharap untuk mendaratkan satu hantaman bersih lagi, tetapi Van menyuruhnya menjauh karena menerjang secara ceroboh akan menyebabkan kematian mereka sendiri. Bahkan bocah Valtrike pun tidak bisa menerima serangan lagi. Mereka semua berpegangan pada sisa nyawa mereka. Van memerintahkan mereka untuk tetap bersiap dan menunggu isyaratnya, sedikit membuat kesal Hines yang menonton dengan rasa ingin tahu. Waktunya tiba dengan Van memberi isyarat bahwa mereka harus menghabisi monster itu sekarang. Dialah yang pertama kali menyerang, menghadapi monster itu secara langsung. Tadi dia sempat kehilangan ketenangannya, tapi kali ini dia tidak akan menggunakan teknik kartu as dan menangani pertarungan secara strategis. Seperti sebelumnya, Helbore menerjangnya, tapi jagoan kita membalas dengan serangan naik yang mendorong. Setelah gagal dalam 3 terjangan, makhluk itu sebenarnya mulai menganggap mereka serius sebagai lawan yang kompeten. Itulah sebabnya Helbore mulai menyerang dengan lebih berhati-hati di setiap hantaman. Mengetahui bahwa itu adalah serangan tipuan, Van mulai bergerak, senang melihat bahwa dia dapat menahan serangan dengan aman karena monster itu tidak terlalu berambisi lagi. Helbore mengaum dan mencoba menghantamnya dengan taringnya, tetapi Van dengan hati-hati memanipulasi tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia menghindari setiap serangan. Para bangsawan lainnya, begitu juga Hines, terkejut karena dia memiliki kecepatan sebesar ini bahkan tanpa menggunakan sihir, sementara Helbore menerima hantaman keras lainnya dari Van yang dengan hati-hati menekan pusat gravitasinya untuk menang. Itu adalah teknik yang sangat sempurna sehingga Hines hanya pernah melihatnya diperagakan oleh penyihir tingkat tinggi. Pertarungan berlanjut dengan Van mempermainkan tubuh Helbore, menyerang sesering mungkin dan menargetkan kepalanya. Meskipun begitu, tidak ada serangannya yang cukup untuk menumbangkan monster itu sepenuhnya, terutama karena Van tidak memiliki penguatan sihir untuk memperkuat hantamannya. Bagi makhluk ini, pukulannya tidak lebih dari sekadar ketukan pelan, itulah sebabnya Helbore mulai percaya diri. Hines menganggap itu hal buruk, tapi jagoan kita sebenarnya ingin hal ini terjadi. Dia mencoba membuat monster itu frustrasi agar melakukan kesalahan. Mengaktifkan kemampuan raungan khususnya, Van akhirnya bisa melihat serangan penghancur raungan yang sama akan meledak. Disinilah dia menginstruksikan pengguna angin untuk melepaskan mantranya, jadi sang bangsawan mengaktifkan Rending Sky sekali lagi, menghembuskan seluruh anginnya ke dalam mulut monster itu. Hal ini mengakibatkan penyumbatan saluran udara makhluk itu dan meledakkan serangannya sendiri di dalam mulutnya. Terhuyung di tanah, Van memanfaatkan momen tersebut dengan turun tepat di depan monster itu. Selanjutnya, dia mendekatkan tangannya dan memicu doppelganger, sebuah gerakan rahasia untuk menciptakan gelombang kejutnya sendiri. Hantaman itu melepaskan gelombang kejut dari kedua sisi, bertujuan untuk menemukan tengkorak makhluk itu dari dalam. Kali ini, serangan itu mendarat dengan sempurna dan monster itu akhirnya tumbang. Dengan penghalang sihir yang kini telah hilang, Van segera berteriak pada bocah bangsawan itu, mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk mengambil. Sorotan. Bocah bangsawan itu bereaksi tanpa ragu dan menindaklanjutinya, merobek kepala babi hutan itu dan menghabisinya untuk selamanya. Bocah sihir angin itu tidak bisa menahan rasa tidak percayanya, mengatakan betapa gilanya mereka entah bagaimana berhasil mengalahkan Helbore. Sementara itu, Van perlahan bangkit kembali dan berjalan mendekati bocah bangsawan itu, mengulurkan tangan. Dia bertanya apakah orang itu baik-baik saja dan apakah dia masih bisa berdiri. Untuk sesaat, bocah bangsawan itu membuang diskriminasi biasanya dan meraih tangan jagoan kita untuk menarik dirinya ke atas. Saat dia mengeluh bahwa seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur karena gelombang sonik tadi, Van dengan tenang menjelaskan bahwa serangan itu diinfus dengan sihir. Itulah sebabnya hal itu sangat mengganggu keseimbangannya. Mantan pembunuh itu kemudian menyarankannya untuk menutup telinganya lain kali, menyebutkan bahwa melakukan itu akan mengurangi dampak secara signifikan. Bocah bangsawan itu tersenyum tipis dan mengatakan dia akan mengingatnya, meskipun dia mengaku lebih suka jika dia tidak perlu menghadapi Helbore lagi. Setelah mereka selesai berurusan dengan monster itu, Van mengalihkan perhatiannya pada bunga yang seharusnya mereka kumpulkan untuk lulus ujian. Namun, ternyata hanya tersisa 2 kuntum Heaven STR. Hal itu segera mengingatkan pahlawan kita pada apa yang dikatakan pemuji sebelumnya tentang hal-hal yang menjadi rumit ketika terlalu banyak orang bekerja sama. Sedikit kecemasan muncul saat dia mulai bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Tahu bahwa tidak ada waktu tersisa untuk mencari lebih banyak. Sebelum dia sempat memikirkan sebuah rencana, bocah sihir angin itu dengan cepat melangkah maju dan mengambil kedua bunga itu tanpa ragu. Dia kemudian berjalan ke arah Pangeran Haynes dan dengan hormat menawarkan salah satunya kepadanya, dan pangeran menerimanya dengan ekspresi tenang, berterima kasih sebagai balasannya. Melihat ini, pemuda kita tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek bocah bangsawan itu, menunjukkan bagaimana dia baru saja menyerahkan sekuntum bunga kepada seseorang yang hanya berdiri di sana sebagai penonton. Dia bahkan menyiratkan bahwa itu hampir terlihat seperti semacam suap. Bocah bangsawan itu langsung kesal dan membalas, berargumen bahwa ini hanyalah tugas dari pengikut yang setia. Namun, ketika dia berbalik dan membawakan bunga kedua ke arah Van, pemuda kita benar-benar lengah. Dia jelas tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Untuk sesaat, dia hanya berdiri di sana, tidak mampu memprosesnya, dan bahkan bertanya apakah bocah bangsawan itu menyerahkannya karena tidak sengaja. Bocah bangsawan itu dengan tenang menjawab bahwa dia melakukannya dengan sengaja, mengatakan bahwa dia hanya ingin membalas budi karena dia tidak berniat
berniat berutang apapun pada seorang rakyat jelata. Selain itu, dia menyuruh Van untuk berhenti memanggilnya pengguna angin, mengingatkannya bahwa dia sebenarnya memiliki nama yang layak. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Val, sementara bocah bangsawan lainnya juga melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Ralph. Van membalas dengan menyebutkan namanya sendiri, dan kedua belah pihak saling berjabat tangan singkat. Tepat saat jagoan kita bergumam bahwa mereka mungkin tidak akan bertemu lagi jika keduanya gagal dalam ujian, sang pangeran tiba-tiba menghentikan mereka dan menyuruh mereka menunggu sebentar. Haynes kemudian memungut beberapa bunga yang sudah layu dan menggunakan sihir cahayanya untuk membuat bunga-bunga itu mekar kembali. Saat kelopak bunga mendapatkan warnanya kembali, anak-anak bangsawan itu terpana. Mata mereka berbinar saat mengungkapkan betapa terhormatnya mereka menyaksikan tindakan anggun sang pangeran. Namun, pemuda kita memotong suasana itu dan mengingatkan bahwa matahari akan segera terbenam, dan mereka harus segera kembali. Val langsung membentaknya, menyuruhnya untuk berhenti memerintah mereka, apalagi saat pangeran sendiri ada di sana bersama mereka. Saat mereka hendak pergi, Pangeran Haynes tiba-tiba mengungkit sesuatu yang dia perhatikan tadi. Dia menunjukkan bagaimana Van dengan hati-hati menutupi jejak kakinya dengan tanah di sepanjang jalan. Dari apa yang dia tahu, kemampuan untuk menghapus jejak seperti itu adalah teknik yang biasa digunakan oleh pembunuh. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa keterampilan bela diri yang dia saksikan saat pertarungan, ditambah dengan kebiasaan halus Van, sangat menunjukkan bahwa dia bukan sekadar orang biasa, melainkan seseorang yang dilatih menjadi pembunuh profesional. Mendengar ini, jagoan kita merasakan ketegangan mulai muncul di dalam dirinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah melangkah terlalu jauh dan mengungkap lebih dari yang seharusnya. Ternyata Pangeran Haynes sendiri memikul banyak kekhawatiran karena dia dikelilingi musuh dari segala sisi. Ayahnya, sang raja, telah menikahi banyak putri dari negeri taklukan untuk memperkuat kekuasaannya, menciptakan jaringan politik kerajaan yang rumit. Ibu Haynes, Ratu kelima, aslinya adalah bangsawan dari dalam kerajaan itu sendiri yang memberinya kedudukan. Yang unik, karena hal ini, ratu-ratu lain dan bahkan kakak-kakaknya menganggapnya sebagai ancaman, takut kalau raja akan lebih memilihnya sebagai pewaris tahta berikutnya. Dengan tekanan seperti itu, Haynes terus waspada, tahu bahwa seorang pembunuh bisa datang mengejarnya kapan saja. Dan karena semua yang baru saja dia amati, dia sekarang mulai mencurigai bahwa Van sendiri bisa jadi agen yang dikirim untuk melenyapkannya. Jika itu benar, maka ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, dan dia mempertimbangkan untuk menangani situasi itu saat itu juga. Sementara itu, keringat perlahan mengucur di wajah Van saat dia menyadari bahwa kebiasaan lama memang sulit dihilangkan. Apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh sebelum regresinya. Masalah sebenarnya adalah dia tidak bisa mengakui hal seperti itu, dan bahkan jika dia melakukannya, tidak ada orang di sini yang akan benar-benar mengerti. Karena itu, dia tahu dia tidak punya pilihan selain membuat gertakan yang meyakinkan untuk keluar dari kekacauan ini. Van bersikap tenang dan menjawab dengan santai, mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu teknik itu dianggap sebagai bagian dari etiket seorang pembunuh. Pangeran Haynes, bagaimanapun, langsung melihat menembus alasan payah itu, jelas tidak mempercayainya sedikit pun. Tetap saja, jagoan kita mengubah nadanya dan menyuruhnya untuk percaya apapun yang dia inginkan, menegaskan bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Detik demi detik berlalu, suasana semakin tegang. Van kemudian perlahan mulai berjalan menuju Pangeran Haynes. Val segera melangkah maju, mencoba menghalangi jalannya, tapi di saat berikutnya, pemuda kita menghilang dari pandangan dan muncul tepat di depan pangeran, dengan santai meletakkan tangan di bahunya. Dia mengatakan padanya bahwa dia hanya bercanda dan memintanya untuk berhenti memasang wajah serius dan mengintimidasi. Van kemudian menjelaskan bahwa dia hanya tidak terbiasa berbicara sopan, menepisnya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah anak desa yang tidak pernah diajari tata krama. Semacam ini, dia memberikan sedikit busur hormat, dengan hati-hati menjaga ketenangannya sambil memastikan tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan di dalam hati. Namun, Haynes tidak tertarik berbasa-basi dan menyuruhnya berhenti menghindar dari pertanyaan. Dia sekali lagi mengungkit langkah kaki yang digunakan Van, menunjukkan bagaimana itu tanpa hampir seperti teleportasi, dan langsung bertanya apakah dia seorang pembunuh. Kali ini, Van akhirnya mengajukan alasan yang lebih masuk akal, mengklaim bahwa dia mempelajari gerakan itu dari Helene Steinhardt, orang yang merekomendasikannya ke tempat ini. Dia kemudian berbohong bahwa wanita itu telah menasihatinya untuk menyembunyikan tekniknya sebisa mungkin, karena seni bela diri adalah satu-satunya senjata nyata yang dia miliki. Jauh di lubuk hatinya, sang pemuda merasa sedikit bersalah karena menggunakan namanya tanpa izin, tetapi di saat yang sama, jawabannya akhirnya tampak membuat sang pangeran tenang. Bahkan Ralph terlihat sangat terguncang saat mendengar namanya, memperjelas bahwa keluarganya berdiri di tingkat yang dihormati bahkan di antara kaum bangsawan. Mendengar nama sekuat itu, sang pangeran teringat pada wanita yang dikenal sebagai wanita bunga es. Dia tahu betul bahwa dia termasuk di antara tokoh-tokoh top di akademi tersebut. Satu-satunya hal yang sulit dia percayai adalah bahwa seseorang seperti dia akan akrab dengan teknik membunuh, namun dia tidak memikirkannya lama-lama. Lagi pula, dia yakin bahwa keluarganya tidak akan pernah terlibat dalam sesuatu yang berbahaya seperti merencanakan pembunuhan seorang pangeran. Ralph kemudian menanyai Van, menanyakan mengapa seseorang sekali berhelene mau merekomendasikan rakyat jelata yang tidak jelas asalnya. Jagoan kita hanya menjawab bahwa dia sendiri tidak tahu alasannya, menjelaskan bahwa yang dikatakan wanita itu hanyalah pergi ke akademi bersama rekomendasinya. Sang pangeran menimpali dan membagikan asumsinya sendiri, menunjukkan bahwa Helene
yang mungkin berencana melatih Fan secara pribadi dan akhirnya membawanya ke keluarganya. Anak-anak bangsawan lainnya mulai setuju setelah menyaksikan kemampuan Fan secara langsung. Dengan itu, sang pangeran akhirnya melembutkan nadanya dan dengan sopan berterima kasih kepadanya, mengakui bahwa dia mungkin akan berada dalam bahaya serius jika dia menghadapi monster itu sendirian. Dia secara terbuka mengatakan bahwa dia berhutang nyawa pada Fan dan bahkan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Namun, Fan tetap belak-belakan seperti biasa dan dengan santai berkomentar bahwa mereka tidak bertarung demi pangeran sejak awal. Val segera memarahinya karena sikapnya yang tidak sopan, tapi pemuda kita tidak peduli, terutama setelah semua yang telah dia lalui. Sang pangeran diam-diam mencatat hal ini, menyadari bagaimana pemuda itu memilih untuk melontarkan hinaan halus kepadanya alih-alih meminta imbalan apapun. Saat pergantian waktu berakhir, para siswa mulai kembali dari hutan. Beberapa dari mereka membawa bunga yang berhasil mereka kumpulkan, sementara yang lain kembali dengan memar, kelelahan, dan tangan kosong. Perasaan gentar menyelimuti mereka saat mereka khawatir tentang bagaimana mereka akan menghadapi keluarga mereka setelah gagal mendapatkan tempat di akademi bergengsi tersebut. Sementara itu, profesor yang licik tidak bisa menahan rasa cemas karena sang pangeran masih belum kembali. Dia telah memastikan dengan hati-hati bahwa hanya monster lemah yang ada di hutan yang bisa ditangani sang pangeran dengan mudah. Yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa babi hutan neraka itu juga belum muncul. Tepat saat itu, sekelompok 4 orang akhirnya muncul dari hutan. Meskipun profesor merasa lega saat melihat pangeran aman dan selamat, kelegaan itu dengan cepat berubah menjadi amarah begitu matanya tertuju pada Fan. Sang penguji menyapa pemuda kita dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Di sisi lain, profesor mereka benar-benar kehilangan ketenangannya dan keceplosan mengatakan bahwa dia seharusnya sudah mati sekarang. Berating tidak berdosa, jagoan kita dengan tenang bertanya apakah pria itu punya masalah dengan kelangsungan hidupnya. Profesor itu segera menyadari kesalahannya dan memaksa dirinya untuk tetap tenang. Pria itu berkata dia hanya terkejut melihat Fan kembali hidup-hidup. Namun, Fan dengan santai memberitahu mereka bahwa dia juga tidak sendirian. Satu persatu, anak-anak lelaki itu melangkah keluar dari belakangnya, berjuang menyeret sebuah barang bawaan besar di atas tanah. Profesor itu hampir terkena serangan jantung, menatap tidak percaya pada apa yang dia pikirkan. Bahkan sang pemuji terperanjat dan bertanya, apakah itu benar-benar monster sihir? Para siswa menjelaskan bahwa mereka curiga monster itu dikirim untuk membunuh pangeran, jadi mereka membawa kepalanya kembali sebagai bukti. Kedua instruktur terdiam, tetapi karena alasan yang sangat berbeda. Sang penguji tidak bisa memahami bagaimana sesuatu yang berbahaya itu bisa berkeliaran di hutan, sementara sang profesor terpana karena monster itu gagal melenyapkan targetnya. Semua mata tertuju ke arah profesor ketika dia kembali tertangkap basah. Untungnya bagi dia, Yang Mulia menarik perhatian semua orang dengan memuji kelompok tersebut secara terbuka. Saat dia melihat pangeran berdiri di sana tanpa terluka, kekecewaan sang profesor semakin dalam. Sang penguji dengan hormat bertanya kepada Yang Mulia apakah dia ikut serta dalam pertempuran tersebut. Sang pangeran dengan tenang menjawab bahwa dia hanya mengamati dari pinggir lapangan. Pada saat itu, profesor menyadari bahwa dia terjebak dalam posisi yang berbahaya. Jika ada yang tahu dia melepaskan monster sihir untuk menyerang pangeran, karirnya, dan mungkin nyawanya akan berakhir. Yang Mulia kemudian dengan polos bertanya kepada profesor mengapa dia terlihat sangat pucat. Profesor itu segera mengubah taktik dan mulai memuji apa yang dia duga sebagai pencapaian sang pangeran dalam membunuh monster sekuat itu. Yang Mulia dengan lembut mengoreksinya, mengingatkan profesor yang linglung itu bahwa dia tidak melakukan hal semacam itu. Pahlawan sebenarnya adalah yang lain. Yang paling penting, Fan adalah sosok kunci yang sendirian memastikan kelangsungan hidup mereka. Hal itu mengejutkan kedua instruktur. Semua orang waspada, benar-benar menolak untuk percaya bahwa seorang Galda bisa menjadi yang terkuat di antara mereka. Ralph segera mendukungnya, mengatakan bahwa Fan memiliki tingkat pengetahuan sihir yang tidak normal untuk seorang Galda. Sementara itu, Dietrich dengan malu-malu mengonfirmasi bahwa pujian Yang Mulia atas kemampuan Fan memang pantas didapatkan. Profesor itu menatap dalam keheningan yang terpaku, menolak untuk menerima bahwa seorang Galda menjadi pusat perhatian. Tapi Yang Mulia memberikan dorongan. Terakhir, dengan tenang menyatakan bahwa hal itu masuk akal bagi seseorang yang dipilih oleh keluarga Steinhardt. Fan sebenarnya tidak belajar banyak dari Helene, namun dia memutuskan untuk ikut sandiwara itu tanpa mengoreksi siapapun. Setelah itu, rumor mulai menyebar dengan cepat tentang kemampuan Galda yang dipilih oleh sang wanita bunga es. Sebagai tanggapan, sang penguji menawarkan rasa terima kasih terdalamnya kepada jagoan kita, melindungi pangeran. Dianggap sebagai pengabdian tertinggi kepada kerajaan. Belak-belakan seperti biasanya, Fan segera mengoreksinya, mengatakan dia sama sekali tidak pernah melindungi pangeran. Itu hanyalah efek samping dari mengalahkan monster sihir. Dengan begitu, dia mengalihkan pembicaraan kembali ke apa yang sebenarnya penting. Satu persatu, semua anak laki-laki itu mengeluarkan bunga biru. Sang penguji menatap profesor dengan pandangan penuh harap. Meski terasa menyakitkan, pria itu terpaksa membuat pengumuman resmi. Dia menyebutkan nama ketiga anak laki-laki itu satu persatu, dengan enggan menyertakan Fan juga, mengonfirmasi bahwa mereka semua telah lulus. Sekarang pahlawan kita secara resmi terdaftar di akademi. Setelah semuanya selesai, pangeran memerintahkan pemuji untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap kemunculan monster sihir tersebut. Adegan kemudian beralih ke upacara penyambutan akademi. Kepala sekolah memperjelas kepada semua siswa bahwa akademi ini tidak ada hanya untuk mereka yang mahir dalam sihir. Tujuannya adalah untuk membentuk talenta muda menjadi pejuang mulia yang bertarung dan melindungi kerajaan. Di antara semua pengguna sihir, Fan merasa puas karena hidupnya akhirnya berubah menjadi lebih baik dalam kehidupan. Pertamanya, dia bahkan tidak bisa membayangkan menginjakan kaki di dalam akademi, apalagi terdaftar sebagai siswa. Menonton dari atas, Helene diam-diam mengamati
mengamati si jenius muda yang memiliki potensi untuk mengakhiri prasangka mendalam dunia terhadap orang-orang Galda. Kemudian, dia berjalan menyusuri lorong yang mengarah ke pintu berhias rumit. Di dalam ruangan itu terdapat meja bundar dengan 5 kursi, yang hanya satu yang masih kosong. 4 orang lainnya menatap tajam ke arah wanita muda yang sedang menguji kesabaran mereka itu. Putri pedang Karina Riotel mengkritik Helene karena datang dengan ekspresi senang setelah membuang-buang waktunya yang berharga. Sementara itu, Amelia Rodoval tetap tenang dan bertanya apa tujuan dari pertemuan mendadak ini. Si tinju hening, Arnold Clavis, menyatakan bahwa hanya ada satu agenda di meja malam ini. Pangeran ke-8 Laonis mengatakannya dengan jelas, menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk memutuskan bagaimana menangani penipu di antara mereka. Bingung, Amelia bertanya-tanya apa maksud sebenarnya dari perkataannya itu. Arnold kemudian menjelaskan bahwa pendaftaran siswa Galda pertama dalam sejarah menyebabkan kegemparan besar di antara para bangsawan. Karina mengejek keputusan itu, bercanda bahwa jika terus begini, mereka mungkin akan mulai mendaftarkan monster selanjutnya. Namun, orang yang tampaknya memiliki masalah terbesar dengan masuknya Van adalah Laonis. Dia dengan belak-belakan menoleh ke arah Helene, anggota terakhir dari 5 mahkota bercahaya. Dia menuntut penjelasan yang sangat bagus mengapa dia merekomendasikan seorang Galda yang kotor ke akademi bergengsi mereka. Di akademi tersebut, para bangsawan dan penyihir kuat dari seluruh kerajaan berkumpul di bawah satu atap. Bahkan di antara para elit seperti mereka, pertengkaran dan perselisihan karena harga diri sering terjadi. Untuk mengelola konflik ini, 5 siswa yang dikenal sebagai 5 mahkota bercahaya memiliki otoritas disipliner atas akademi. Laonis menuntut penjelasan mengapa seseorang dengan status Helene membuat keputusan bodoh seperti itu. Tanpa ragu, Helene menjawab bahwa dia menyaksikan sendiri kekuatan Van dan mengakui bakatnya. Namun, sang putri pedang kesulitan menempatkan kata kuat dan Galda dalam kalimat yang sama. Dia menolak untuk percaya bahwa orang yang dikutuk sejak lahir bisa menjadi apapun selain lemah dan tidak berguna dalam pertempuran. Bahkan Amelia yang tenang dan kalem setuju bahwa itu tidak logis. Ras yang tidak memiliki sihir tidak mungkin bisa bertahan dalam pertarungan. Laonis dengan merendahkan berkomentar bahwa tampaknya Helene kurang memiliki akal sehat seperti itu. Helene tersinggung ketika dia menyebutkan akal sehat. Dia mengatakan akal sehat hanyalah alasan untuk menghentikan orang berpikir dan untuk memaksakan keyakinan bodoh pada orang lain. Laonis mulai naik pitam, tidak mampu menghadapi seorang wanita yang meremehkan otoritasnya. Pada saat itu, Arnold dengan tenang menyarankan solusi praktis. Mereka bisa memuji apakah Van benar-benar memiliki keterampilan yang diklaim Helene. Laonis segera tertarik pada ide tersebut. Dia melangkah lebih jauh dan mengusulkan hukuman untuk mempermalukan Helene jika Van gagal dalam tes tersebut. Meskipun Helene tidak yakin apa yang direncanakannya, dia memberikan peringatan sopan untuk tidak meremehkan pilihannya. Ucapan itu membuat Corina kesal, yang mengajukan diri untuk mengevaluasi kemampuannya secara pribadi. Laonis memberikan persetujuan penuh padanya untuk menghancurkan orang luar itu. Saat Corina berjalan melewati Helene, dia dengan nada mengejek bertanya apakah bocah Galder itu menarik perhatiannya. Corina memperjelas bahwa satu-satunya hal yang menarik minatnya adalah menghancurkan mainan favorit Helene beserta sikap sombongnya itu. 1 minggu berlalu setelah kelas dimulai dan Van berjalan melewati lorong sendirian. Terlepas dari tatapan sesekali dan permusuhan yang tenang, segalanya berjalan sangat lancar baginya. Kita ingat bagaimana di kelas sebelumnya, instruktur mengajukan pertanyaan tingkat lanjut tentang teori sihir untuk mempermalukannya. Semua siswa tetap diam karena topik itu jauh melampaui level mereka. Instruktur yang ceroboh itu, menepisnya, mengklaim bahwa bodoh jika mengharapkan seorang Galder menjawab pertanyaan semacam itu sejak awal. Dia menghina dengan mengatakan bahwa orang-orang Van tidak dikenal suka membaca buku. Namun, Van merendahkannya dan menunjukkan siapa bosnya, mengambil alih kuliah dan secara efektif mengubah pelajaran profesor tua yang keriput itu menjadi miliknya sendiri. Setelah kejadian itu, dia tidak melihat siapapun mencoba mengerjainya lagi. Tiba-tiba, dia tersadar kembali ke dunia nyata dengan tepukan di punggung dari Ralph yang mengajaknya makan siang bersama. Jagoan kita berterima kasih kepadanya atas dukungannya. Ralph tampak bingung, tidak tahu apa maksudnya. Keduanya kemudian menuju kafetaria bersama-sama. Dalam perjalanan ke sana, seorang gadis berambut ungu tiba-tiba memanggilnya. Dia tampak sangat tersinggung, seolah-olah dia telah melakukan kejahatan yang memalukan karena berjalan melewatinya tanpa memberikan salam yang layak. Keduanya meminta maaf dengan tulus, namun mata Van membelalak kaget saat gadis itu mengangkat pedangnya tepat ke lehernya. Dia dengan belak-belakan bertanya pada si gila itu apa masalahnya. Gadis itu menatapnya dengan seringai sop suci, mengklaim bahwa wajar bagi seorang Galda untuk membungkuk dengan dahi menempel di lantai. Cowokku dengan tenang menjawab bahwa mereka berdua adalah siswa di akademi yang sama. Dia tidak punya niat untuk membungkuk hanya karena dia percaya dia harus melakukannya. Mendengar itu, dia dengan dingin bertanya apakah dia mengerti status aslinya di dalam tembok ini. Tiba-tiba, Ralph melangkah maju untuk mendukung temannya, mengatakan bahwa dia sudah keterlaluan. Gadis itu bersikeras bahwa menegakkan disiplin diperlukan untuk memastikan semua orang tetap patuh kepada atasan mereka. Van mengangguk sedikit, setuju bahwa senior pantas dihormati. Namun, itu tidak cocok baginya ketika orang asing yang tidak stabil mencoba memaksakan rasa hormat itu dengan ujung pedang. Dia menggenggam pedangnya dengan kuat, membuatnya mustahil baginya untuk mendorong atau menariknya. Dengan putaran yang tajam, dia memaksanya masuk ke dalam kepanikan. Dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke bilahnya, dan pada saat itu, dia memberikan tebasan presisi yang mematahkan pedang itu menjadi 2. Saat dia mengenali teknik Sever Edge, gadis yang tadinya sombong itu mulai berkeringat deras. Menyerangnya dengan
dan bila paduan Seng murah adalah kesalahan amatir. Bila Seng populer di kalangan pemula karena menyalurkan sihir dengan mudah, tetapi bila itu terlalu rapuh untuk pertarungan serius. Gadis itu mengeluh pahit bahwa dia tidak diizinkan membawa pedang yang layak di kampus. Hak istimewa itu hanya milik 5 mahkota bercahaya. Mendengar gelar itu untuk pertama kalinya, Van menjadi penasaran. Tepat pada waktunya, sang putri pedang muncul di tempat kejadian dan secara resmi menuduhnya tidak menghormati senior dan merusak properti pribadi. Gadis berambut ungu itu segera menundukkan kepalanya dan menyapanya sebagai Nona Karina. Nama itu saja memicu reaksi tajam dalam ingatan jagoan kita. Di kehidupan sebelumnya, tidak ada yang tidak mengenal nama Karina si bilah darah. Otaknya korsleting, bertanya-tanya mengapa sang malaikat maut sendiri berdiri di sini di dalam akademi. Van ingat bahwa saat dia hidup sebagai pembunuh sebelum regresinya, kerajaan terjerat dalam berbagai pemberontakan. Di antaranya adalah faksi pemurnian kejam yang dikenal sebagai White Annihilation Ring, dan satu nama yang paling dia ingat dari kelompok itu adalah Nona Karina. Dia mengingatnya sebagai Blood Age, sosok mengerikan yang telah membantai pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memusnahkan White Annihilation Ring, kerajaan harus melakukan pengorbanan besar. Semua kekacauan itu akhirnya berujung pada konflik dahsyat lainnya, perang suksesi tahta. Pemuda kita hanya pernah melihat Karina sekali di medan perang, tetapi pertemuan tunggal itu cukup untuk mengukir citranya secara permanen dalam ingatannya. Karena itu, dia tidak bisa memahami apa yang dilakukan salah satu musuh terbesar kerajaan di masa depan di sini, berdiri di dalam akademinya yang bergengsi sendiri. Sementara Van tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, Karina menyadarinya menatap dan menambahkannya ke dalam daftar pelanggarannya. Dia menyebut perilakunya tidak sopan, menunjukkan bagaimana dia terang-terangan melotot ke arah kakak kelas. Jagoan kita segera meminta maaf, tapi di saat yang sama mengejek ide itu, dengan santai berkomentar bahwa dia tidak melihatnya sebagai seseorang yang berada di atasnya. Anak bangsawan itu mencoba menghentikan Van agar tidak memprovokasinya lebih jauh, berulang kali memperingatkannya tentang siapa dia sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dari 5 radian. Saat jagoan kita bersikap tidak tahu, Ra menimpali dan mengklarifikasi bahwa 5 radian adalah 5 elit teratas akademi, individu yang kemampuannya berada di tingkat yang sangat berbeda. Dia memperkenalkan Karina sebagai anak ajaib yang masuk akademi pada usia 13 tahun. Mendengar ini, Van menyusun kepingan informasi dan menyadari bahwa Karina pastilah awalnya adalah putri dari bangsawan tinggi. Fakta bahwa dia tidak pernah mengetahui hal ini di kehidupan sebelumnya berarti latar belakangnya pasti telah ditutup-tutupi setelah dia berubah menjadi pemberontak. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini pada tahap hidupnya yang sekarang. Pikiran itu membawanya ke sesuatu yang lebih gelap. Van mulai bertanya-tanya apakah ini mungkin kesempatannya untuk melenyapkannya sebelum semuanya lepas kendali. Jika dia menebasnya sekarang, dia berpotensi menghapus akar pemberontakan masa depan itu sendiri. Dan jika pemberontakan itu tidak pernah terjadi, maka peran suksesi mungkin tidak akan pernah terjadi, yang juga berarti bahwa Heinz mungkin tidak akan pernah naik tahta. Saat sang pemuda tetap melamun, Karina menyadarinya. Sekali lagi, dia memperingatkannya bahwa dia secara resmi diizinkan untuk membawa pedang asli, dan kemudian beralih ke kuda-kuda yang begitu halus dan mematikan sehingga terasa mampu membunuh seseorang dalam sekejap bahkan tanpa menunjukkan gerakan serangannya. Ra mendesak pemuda kita untuk meminta maaf sebelum dia mempertaruhkan nyawanya, tetapi Van dengan tenang menjawab bahwa dia ingin memastikan sesuatu terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk mundur. Dia mengambil posisi bertarung sendiri, secara efektif memprovokasinya untuk menyerang. Putri pedang 1000 bilah, yang sudah kesal melampaui batas, bergerak dengan niat membunuh. Serangannya datang dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata biasa, namun Van nyaris menghindarinya, hanya menerima sedikit goresan alih-alih luka fatal. Karina dengan cepat menyatakan bahwa dia menghentikan hukuman untuk saat ini, menegaskan bahwa dia akan melanjutkannya di lain waktu, lalu meninggalkan area tersebut bersama gadis berambut ungu itu. Ketika mereka tiba di tempat tersembunyi, jauh dari pengamat manapun, gadis berambut ungu itu bertanya mengapa dia membiarkan anak itu pergi. Putri pedang 1000 bilah berjuang sejenak, menjaga ketenangannya, lalu menurunkan dirinya ke tanah dan menjawab bahwa bukan dia yang melepaskannya. Dia memperjelas bahwa kejadian ini tidak boleh sampai ke telinga orang lain, sambil mengungkapkan cedera yang dia derita dari pertemuan dengan bocah itu. Dia kemudian ingat bahwa dia pernah melihat ini sebelumnya di buku seni bela diri kuno, dan itu dikenal sebagai titik Hardcore. Ini adalah titik vital yang menargetkan saraf, sehingga korbannya menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan dengan benar setelah ini. Gadis berambut ungu itu kemudian bertanya apakah itu berakhir seri, tapi Karina tetap diam. Di dalam hati, dia yakin itu bukan masalahnya sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi adalah selama pertarungan, dia mengincar lehernya. Namun, Van berhasil menyelinap mendekat padanya dan dengan kejam menargetkan titik kelemahannya. Dia mencoba mundur dalam upaya untuk menghindar, tetapi karena itu, dia meleset dari sasarannya. Jagoan kita kemudian merangsek masuk dan memukul titik vitalnya dengan akurasi yang mematikan. Karina lebih terguncang karena ini adalah gerakan persis yang diajarkan di sekolah pedang terkenal dan bertanya-tanya dari mana Van mempelajarinya. NPC berambut ungu itu sedang dalam fase penyangkalan dan menyatakan bahwa itu bukan seri sama sekali. Dia melanjutkan bahwa Karina adalah pemenangnya karena dialah yang terakhir berdiri. Sang putri pedang berpura-pura setuju dengannya, namun jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenarannya. Titik vital ini sebenarnya tidak membunuh seseorang, tetapi rasanya sangat menyakitkan, jadi gerakan ini dilakukan dengan sengaja. Jika ini adalah situasi hidup dan mati, dia yakin dia sudah akan mendapatkan tiket kelas ekonomi langsung menuju akhirat. Menepis pikiran itu, dia bangkit dan berkata bahwa dia ceroboh. Namun, lain kali dia akan memastikan untuk membawa pedang guna menghancurkan
menghancurkan Garuda itu sekali dan untuk selamanya. Kembali ke pahlawan kita, Rao bertanya apa sebenarnya yang ingin dia pastikan saat itu. Van mengabaikannya, tetapi pria itu terus mendesaknya, menuntut penjelasan. Namun, pahlawan kita tenggelam dalam pikirannya, menyadari bahwa meskipun sikapnya bermusuhan, sang putri pedang sangat menahan diri dan bahkan tidak menggunakan kemampuan sihir khususnya. Meskipun dia menyebutnya sebagai hukuman, dia tidak benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang serius. Van kemudian berkata dengan lantang bahwa Karina adalah gadis yang baik yang membuat Rao terkejut. Namun, pahlawan kita sekarang benar-benar yakin bahwa dia bukanlah Blood Blade untuk saat ini dan bertekad untuk membantu mengubah nasibnya. Rao hanya melupakan topik tersebut, mengatakan bahwa teman kita mungkin memukul kepalanya terlalu keras atau semacamnya. Ketika Van kembali ke kelas, semua orang langsung berhenti berbicara dan menghindari tatapannya. Dia kemudian duduk di kursinya, dan semua teman sekelasnya langsung mulai bergosip tentang apa yang terjadi di lorong. Teman kita memberikan senyum gugup, tetapi kemudian dua kroninya muncul dan meyakinkannya bahwa pendapat sampah akan selalu berbau busuk. Rao menawarkan diri untuk pergi bersamanya guna meminta maaf kepada sang putri pedang, sementara Val meyakinkannya bahwa dia akan meminta ayahnya untuk membereskan masalah ini. Van memberitahu dua pria berhati baik itu untuk berhenti mencampuri urusan orang lain. Dia menggoda mereka bahwa mereka telah benar-benar berubah sejak pertama kali mereka bertemu, tetapi menghargai bantuan mereka. Namun, dia berniat untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Hal itu membuat kedua kroninya terkejut dan mereka bertanya apa maksudnya. Pahlawan kita mengatakan pada dirinya sendiri bahwa untuk mencegah Blood Blade muncul, dia harus menghadapinya tepat di sini dan saat ini. Van kemudian melontarkan lelucon dingin bahwa Vivi Radiance hanyalah siswa yang bertanggung jawab atas disiplin sekolah, jadi mereka bukanlah sesuatu yang istimewa. Val dan Rao tercengang dengan komentarnya dan bertanya apakah dia benar-benar sadar dengan apa yang terjadi. Tepat saat itu, perhatian semua orang beralih ke Helene saat dia memasuki kelas dan dengan lantang memanggil namanya. Sambil menyandarkan tubuh di kursinya, dia bertanya apa yang sedang terjadi. Dia dengan sopan meminta agar dia menemaninya sebentar, berjanji tidak akan lama karena dia memiliki kelas lain segera. Dia diam-diam menatapnya sejenak, tetapi ini bukanlah undangan yang bisa dia tolak. Setelah mereka pergi bersama, seluruh kelas tertegun. Tidak ada seorang pun yang pernah berbicara kepada Ice Blossom Lady dengan cara yang begitu santai sebelumnya. Adegan beralih ke meja teh yang diletakkan di tengah taman bunga, tempat yang sempurna untuk percakapan pribadi. Helene tersenyum lembut saat dia menyampaikan berita bahwa Vivi Radiance telah memutuskan untuk mengirim Karina guna menguji kemampuannya. Dia dengan sinis menjawab bahwa peringatannya datang sedikit terlambat. Helene tetap ceria, mengakui dia tidak menyangka Karina akan menantangnya secepat itu. Karina ditakdirkan untuk memimpin keluarga pendekar pedang ternama Lothaire, jadi keahliannya yang luar biasa tidak mengejutkan Van. Namun, dia merasakan bahwa dia bukan sekadar pewaris berbakat lainnya. Ada sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya. Helene memiringkan kepalanya dan bertanya apa maksudnya. Tidak yakin bagaimana mengatakannya, dia berkata gadis itu terasa seperti seseorang yang meninggalkan segalanya dalam hidup kecuali melatih pedangnya. Mata Helene sedikit menyipit mendengar pengamatan itu, dan dia diam-diam memuji wawasan tajamnya. Dia mengungkapkan bahwa Karina bukan sekadar anak bangsawan keluarga Lothaire lainnya. Faktanya, dia lahir dari perselingkuhan dengan seorang pelayan dan tidak pernah secara resmi diakui sebagai anak sah. Persepsi itu berubah ketika dia berusia 10 tahun. Selama pertarungan persahabatan, dia benar-benar mengalahkan kakaknya yang berusia 17 tahun. Pada saat itu, semua orang berasumsi kakaknya yang akan mewarisi nama keluarga. Tetapi, tampilan bakatnya yang luar biasa memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali. Meskipun menghadapi kebencian dan kecemburuan sepanjang hidupnya, dia akhirnya dinobatkan sebagai kepala keluarga berikutnya terlepas dari status kelahirannya. Mendengar semua ini, Van bertanya-tanya bagaimana Helene mengetahui detail pribadi seperti itu sebagai orang luar. Helene tertawa kecil dan berkata masyarakat bangsawan berkembang karena gosip. Mengesampingkan itu, dia mengingat pertama kali dia melihat Karina sebelum upacara penerimaan akademi di sebuah pertemuan resmi. Gadis itu berdiri sendirian di sudut yang tenang, sementara tidak ada seorang pun yang repot-repot menyapa. Dia tetap diam, dengan tenang mengamati saat ayahnya mengabaikan kehadirannya dan berbicara kepada orang lain seolah-olah dia bahkan tidak ada. Kurangnya cinta dan ketidakpedulian sang ayah terlihat jelas di matanya yang kosong tanpa jiwa. Melihat betapa banyak perhatian yang dia tunjukkan untuk gadis itu, dia bertanya mengapa dia tidak mendekati Karina saat itu. Helene menjelaskan bahwa itu tidak sesederhana itu karena campur tangan pewaris keluarga bangsawan kuat lainnya akan sulit. Itu dianggap sebagai Steinhurst yang mencampuri urusan internal keluarga Luthier. Van menghela napas, benar-benar kesal dengan betapa melelahkannya tradisi bangsawan. Helene melanjutkan dengan mengatakan bahwa Karina mungkin bahkan tidak ingat malam itu. Dengan cara politik keluarganya yang terungkap, dia takut gadis itu pada akhirnya akan berjalan di jalan yang salah. Ekspresi Van berubah serius saat dia bertanya apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi. Helene menjawab tanpa ragu bahwa dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikannya. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menghapus penyesalan masa lalu yang terkubur di dalam hatinya. Pada saat itu, semua potongan teka-teki mulai menyatu. Dia selalu percaya Helene memiliki potensi untuk menjadi pahlawan legendaris yang namanya tertulis di buku sejarah. Namun, dia tidak pernah mendengar tentangnya di kehidupan sebelumnya. Hidupnya mungkin berakhir lebih cepat saat mencoba membawa Karina kembali setelah dia kehilangan jati dirinya. Seolah merasakan pikirannya, Helene memperingatkannya untuk tidak menjadi sentimental terhadapnya. Dia tetap seorang pendekar pedang yang kejam, yang brilian yang tidak akan ragu untuk menebasnya. Teman kita menjawab dengan percaya diri bahwa dia mengerti hal itu dengan sempurna dan bahwa percakapan ini hanya memotivasinya lebih jauh. Dia
Dia menatap lurus ke matanya dan bersumpah dia akan menghapus penyesalannya. Di kehidupan terakhirnya, Karina tak terhentikan. Tetapi kali ini, dia memiliki kesempatan untuk menghentikan ancaman tersebut dari sumbernya. Terkejut dengan tekadnya, Helene mengakui dia merasa agak lega mendengar kata-kata itu. Dia berharap dia akan membantunya. Namun, kata-kata saja tidak ada artinya. Dia bertanya apakah dia benar-benar tahu cara untuk melawan penguasaan pedang Karina yang tak terkalahkan. Van meyakinkannya bahwa dia tahu dan dengan santai mengundangnya untuk bertemu setelah sekolah agar dia bisa mendemonstrasikannya. Malam itu, Rob dan Val pergi ke hutan mencarinya. Val merasa tidak nyaman mengikuti teman mereka seperti ini. Sementara itu, Rob sangat curiga kemana dia menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mungkin untuk tidak penasaran setelah melihatnya menyelinap ke hutan sendirian dengan sang putri es. Val mencoba mengabaikannya dan mengubah topik pembicaraan. Saat itulah mereka melihat pahlawan kita berdiri di tengah badai yang membekukan. Di depannya, Helene tidak menahan diri. Badai es runcing dan tombak es tajam menghujani ke arahnya tanpa ampun. Ketika dia mendengar suara panik mereka, dia berbalik. Sang putri es yang kejam tidak percaya pada waktu istirahat. Dia menghukumnya karena berpaling dari lawannya. Di tengah pertarungan, melepaskan 1000 duri dari taman es. Tanaman merambat es tebal yang besar melesat ke arah ketiganya. Ralph dan Val menyesali pilihan hidup mereka. Pada saat itu, Van memberikan satu serangan yang terfokus dengan sempurna, menghancurkan seluruh serangan dalam satu pukulan bersih. Dia berputar dengan senyum nakal di wajahnya, memberitahu mereka bahwa waktu mereka sempurna. Dia mengundang mereka untuk bergabung di sisi Helene dan menyerangnya, menyombongkan diri bahwa dia kesulitan menemukan tantangan nyata di sini. Simon masuk dan menyapa Karina. Karina sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi dia bertanya langsung apakah Yang Mulia membutuhkan sesuatu. Simon menjawab bahwa dia tidak ingin memburunya, tetapi dia penasaran dengan apa yang telah dia rencanakan untuk menangani Garuda di duel tersebut. Karina membungkuk sedikit dan memberitahu Simon bahwa itu akan terjadi segera karena barang yang dia minta dari keluarganya akhirnya tiba. Mendengar itu, kilatan nakal menerangi mata Simon saat dia melihat Anastasia masuk sambil berjuang membawa peti mati yang sangat berat. Anastasia bertanya kepada Karina di mana itu harus diletakkan. Karina dengan tenang menginstruksikannya untuk membawanya ke kamarnya dan menanganinya. Dengan sangat hati-hati, Simon hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesuatu yang begitu kuno, sesuatu yang menyerupai artefak, dan sesuatu yang begitu kuat berdiri tepat di depannya. Karina kemudian bertanya kepada Simon apakah itu sudah cukup untuk tugas di depan, dan apakah itu mungkin berlebihan hanya untuk membunuh Garuda seperti itu. Simon, bagaimanapun, jelas ingin acara tersebut menjadi tontonan daripada sesuatu yang sunyi dan sederhana. Dia berkomentar kepada Karina bahwa seseorang seperti dia adalah pedang telanjang dalam bentuk manusia, seseorang yang kekuatan dan keterampilannya layak mendapatkan panggung yang tepat. Bagi seseorang seperti dia, tidak ada panggung yang lebih cocok daripada saat ini untuk menunjukkan kepada semua orang penguasaan yang dimilikinya. Sementara itu, sebuah pemberitahuan muncul di papan siswa, dan seluruh akademi dengan cepat mulai membicarakannya. Pengumuman itu menyatakan bahwa Karina, salah satu dari 5 mahkota yang cemerlang, secara resmi menantang siswa tahun pertama Van untuk berduel sebagai hukuman karena mengganggu ketertiban umum. Berita itu menyebar ke seluruh akademi hampir seketika, dan para siswa berkumpul di sekitar papan sambil berbisik di antara mereka sendiri. Semua orang tahu bahwa ini bukan duel biasa. Banyak dari mereka diam-diam mengatakan bahwa ini terasa lebih seperti jebakan maut yang disiapkan. Pertempuran akan berlangsung di tempat pelatihan besar Royal Academy, yang sering disebut siswa sebagai arena ring kapur. Arena ini bukan sekadar tempat latihan. Ini adalah panggung suci yang digunakan untuk duel resmi antar siswa dan juga untuk uji coba khusus yang menguji batas kekuatan dan keberanian seseorang. Karena reputasi itu, arena tersebut memiliki bobot yang besar di dalam akademi. Saat hari duel akhirnya tiba, udara terasa tegang dan gelisah. Para siswa berkumpul dari setiap sudut akademi, memenuhi tribun dengan suara keras dan tatapan penasaran. Di tengah arena, Van diam-diam meregangkan anggota tubuhnya sambil menunggu duel dimulai. Kerumunan tumbuh lebih besar setiap menitnya. Karena semua orang ingin menyaksikan apa yang mereka yakini akan menjadi salah satu duel paling tak terlupakan yang pernah disaksikan akademi. Ral berkomentar bahwa suasana di arena terasa cukup suram. Val menjawab bahwa dia sudah tahu mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini hari ini. Mereka semua mengerti bahwa ini tidak akan menjadi duel yang sebenarnya. Ral tampak bingung dengan pernyataan itu, jadi Helene dengan tenang menjelaskannya kepadanya. Dia mengatakan bahwa ini sama sekali bukan duel. Ini adalah hukuman. Ini adalah pertarungan antara salah satu dari 5 Radian dan Agartha, dan semua orang percaya itu hanya bisa berakhir dengan pembantaian satu sisi. Itulah yang diharapkan penonton untuk dilihat, dan itulah yang sebenarnya dicari oleh sebagian besar dari mereka. Ral menanggapi bahwa mungkin itulah cara umum orang lain melihatnya. Val kemudian menyelesaikan pemikirannya dan mengatakan bahwa mereka sudah tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Van, dan dia bukan seseorang yang bisa diukur dengan akal sehat. Helene kemudian melirik ke arah pangeran yang sedang mengamati arena dari atas, dan dengan tenang berkomentar bahwa bahkan dia tampaknya percaya akan hal yang sama. Benar saja, Pangeran Haynes hadir di antara penonton dan mengamati semuanya dengan perhatian yang tenang. Simon memperhatikannya dari kejauhan dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri mengapa sang pangeran datang untuk menyaksikan duel ini.
ini, namun tidak ada jawaban yang jelas muncul di benaknya. Segera, pintu besar arena perlahan terbuka dan Karina masuk sambil memegang peti mati berat dengan kedua tangan. Saat Ra melihatnya, dia tampak khawatir dan bingung, dan Helene menjelaskan kepadanya bahwa Karina benar-benar membawa sesuatu yang sangat kuat untuk pertarungan ini. Bahkan Van tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia melihat peti mati berdiri di depannya. Dia melontarkan lelucon gugup dan mengatakan bahwa mungkin dia telah membawa peti mati yang ditujukan untuknya. Meskipun dia menambahkan bahwa berpikir demikian mungkin terlalu lancang baginya. Karina menyuruhnya untuk berhenti berating karena peti mati itu akan segera menjadi alasan bagi kematiannya. Dengan itu, dia membukanya dan memperlihatkan banyak pedang yang tersimpan di dalamnya bersama dengan ranah sihir yang tertanam di dalam strukturnya. Senjata itu dikenal sebagai peti mati pedang. Ini adalah gudang senjata portabel yang telah diturunkan dari generasi ke generasi oleh orang suci pedang dari House Luthier. Val bereaksi dengan tidak percaya dan bertanya-tanya mengapa orang suci pedang berpikir untuk membuat sesuatu seperti itu. Karina kemudian mengeluarkan salah satu pedang dan mengarahkannya tepat ke Van sambil menyatakan bahwa dia akan membuatnya menyesal pernah menginjakkan kaki di akademi mereka. Van sekarang tidak lagi terlihat tidak terganggu atau bingung. Ekspresinya menjadi tenang dan dia menjawab bahwa dialah yang akan menyesal saat dia menghancurkan peti mati pedang berharganya di depan ribuan penonton. Dia kemudian bertanya kapan duel akan dimulai. Karina menjawab bahwa itu sudah dimulai saat keduanya saling serang. Apa yang tidak diharapkan Karina adalah kecepatan luar biasa yang mulai digunakan Van untuk melawannya. Satu saat dia berdiri jauh dan di detik berikutnya dia muncul tepat di depan wajahnya. Karina dengan cepat memblokir serangan itu dan Van berkomentar bahwa dia memiliki refleks yang baik. Sebenarnya, dia bingung dan begitu pula semua orang yang menonton pertarungan. Tidak ada dari mereka yang mengerti bagaimana seorang Garuda bisa bergerak secepat itu. Banyak orang di kerumunan berasumsi bahwa dia pasti menggunakan sihir gerakan instan. Penjelasan itu menyebar dengan cepat di antara para siswa karena tidak ada hal lain yang tampak mungkin bagi mereka. Namun ide itu seharusnya tidak mungkin karena seseorang yang mereka anggap rendahan seharusnya tidak mampu menggunakan sihir sama sekali. Val memperhatikan dengan saksama dan mengakui bahwa tidak peduli berapa kali dia melihat Van melakukan trik ini, itu masih terlihat persis seperti sihir baginya. Helene dengan tenang mengoreksinya dan menjelaskan bahwa itu sama sekali bukan sihir. Teknik ini dikenal sebagai langkah hantu. Biasanya saat orang bergerak maju, mereka menendang tanah dan tubuh mereka mengikuti dalam serangkaian gerakan. Ia membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Van tidak menendang tanah dengan cara itu. Sebaliknya, dia meluncurkan seluruh tubuhnya ke depan dengan mengontrol pusat gravitasinya sambil menggunakan rotasi panggulnya untuk menghasilkan kekuatan. Itulah sifat sebenarnya dari gerak kakinya. Karena gerakan itu, dia tampak meluncur ke depan seolah-olah pegas yang kuat tersembunyi di dalam kakinya. Bahkan setelah mendengar penjelasan itu, para pria masih kesulitan memahami cara kerjanya. Kebenarannya adalah ketika seseorang menghadapinya dalam pertarungan jarak dekat, gerakan itu terlihat persis seperti teleportasi. Saat Helene pertama kali menyaksikan teknik ini di hutan Garuda, dia juga percaya dia baru saja melihat sihir. Val merasa bersemangat setelah menyadari keunggulan ini, karena itu berarti Van seharusnya mendominasi jarak dekat, di mana pedang panjang tidak bisa diayunkan dengan benar. Namun, pertempuran mengambil giliran yang tidak terduga. Karina tiba-tiba melesat ke depan dengan pedangnya lagi dan lagi, memaksa Van untuk mundur sementara dia menerima luka kecil di lengannya. Karina telah menyadari bahwa dia ingin tetap dekat untuk menghindari jangkauan penuh bilahnya. Apa yang tidak diantisipasi Van adalah bahwa pedang panjang mengandung bagian yang tidak diasah di dekat gagang yang dikenal sebagai ricasso. Melalui teknik yang disebut half swording, seorang petarung dapat memegang ricasso dengan satu tangan dan mengendalikan pedang bahkan pada jarak dekat. Ralph ingat pernah mendengar tentang teknik ini digunakan di medan perang, namun dia tidak pernah menyangka itu adalah sesuatu yang akan dilatih oleh seorang wanita bangsawan untuk dilakukan. Val juga mulai mengerti bahwa rumor yang menyebut Karina sebagai orang suci pedang berikutnya mungkin bukan pujian kosong, tetapi sekilas tentang takdirnya yang sebenarnya. Helene terus mengamati pertarungan dengan perhatian yang tajam. Dalam benaknya, keputusan ini masih terasa seperti langkah berbahaya saat menghadapi seseorang seperti Van. Karina sekali lagi menutup jarak di antara mereka, dan Van menjawab dengan pukulan cepat yang mendarat di tubuhnya dan memaksanya mundur sedikit. Dia tidak berhenti di situ dan menyerang ke depan sekali lagi untuk menekan serangan. Simon menyaksikan pertukaran itu dengan ekspresi kasar dan berpikir bahwa Karina hanya menerima pukulan tanpa bereaksi dengan benar. Anastasia dengan tenang menjelaskan bahwa bagi pendekar pedang sihir, serangan yang tidak mengandung energi sihir sangat sulit untuk dibaca atau dihindari. Karena Van menyerang dengan sama sekali tidak ada kekuatan sihir, serangannya tanpa sama sekali tidak dapat diprediksi bagi mereka. Karina, bagaimanapun, tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia sebenarnya menikmati pertukaran itu karena penghalang sihir mengelilingi tubuhnya. Dia percaya bahwa serangan fisik biasa tidak dapat menembus pertahanan itu kecuali Van entah bagaimana menggunakan sihir. Tiba-tiba, suara denting tajam meledak di dalam telinganya seolah gendan telinganya telah pecah dan gelombang sensasi merah membanjiri tubuhnya. Terkejut dan tidak stabil, dia bertanya kepada Van apa yang telah dia lakukan padanya, dan Van menjawab dengan senyum nakal dan menyarankan bahwa mungkin konsentrasi sihirnya hanya ceroboh karena tempat asalnya, dan tanggapannya hanya memicu kemarahan Karina lebih jauh lagi. Selanjutnya, Van menjelaskan bahwa teknik yang dia gunakan sebelumnya disebut telapak udara. Itu bekerja dengan menggunakan tekanan angin yang dilakukan
dilepaskan dari serangan telapak tangan. Kekuatan udara terkompresi itu merambat sebagai gelombang kejut yang menghantam langsung ke saluran setengah lingkaran telinga bagian dalam. Penjelasan itu menyebar ke seluruh arena sementara orang-orang menahan napas dan menyaksikan pemandangan luar biasa yang terungkap di depan mereka. Lady Karina, sang putri, pedang yang bangga, benar-benar didorong mundur. Si mengkaku saat dia melihatnya mundur dan frustrasi muncul di dalam dirinya karena baginya terlihat seolah-olah seorang bangsawan tampak lemah di depan semua orang. Karina masih berjuang dengan deri menyakitkan di dalam kepalanya ketika Van dengan tenang bertanya apakah mereka harus mengakhiri duel di sini. Tepat setelah mengatakan itu, dia melompat ke arahnya lagi untuk menyelesaikan pertukaran tersebut. Namun, Karina perlahan mengangkat kepalanya dan senyum sinis tersumbing di wajahnya. Pada saat itu, semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Mundur tidak pernah menjadi kelemahan. Itu adalah bagian dari rencananya. Dia tiba-tiba menghantamkan pedangnya ke tanah dan gelombang kekuatan hebat meletus keluar. Gelombang kejut merambat melalui lantai arena dan debu serta pecahan batu berserakan kemana-mana. Para penonton melihat sekeliling dengan waspada sementara Van bersiap dan mempelajari serangan itu. Dari apa yang bisa dia lihat, dia hanya mengayunkan pedangnya dengan mana yang mengalir melaluinya. Bahkan tanpa serangan langsung, gelombang kekuatan saja mengguncang tubuhnya hingga ke inti. Karina kemudian menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa generasi orang suci pedang mengabdikan diri untuk menguasai pedang Heavenfall. Van juga memperhatikan kelemahan teknik tersebut karena pedang itu sendiri berjuang untuk menahan ketegangan yang diciptakan oleh kekuatan besar yang mengalir melaluinya. Simon akhirnya membiarkan dirinya tersenyum kembali. Dia menyimpulkan bahwa Karina jelas menahan diri sampai saat ini. Sekarang setelah dia mengungkapkan tingkat kekuatan ini, menjadi jelas baginya bahwa Van tidak akan mampu menahannya. Dalam benaknya, hasilnya sudah diputuskan. Jika Van gagal menahan serangan berikutnya, maka tidak ada yang tersisa selain tulang-tulangnya. Namun, Van tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang memberitahu Karina bahwa dia harus memperlakukan senjatanya dengan lebih hati-hati. Karina menjawab bahwa biasanya dia akan melakukannya, tetapi sekarang dia berniat untuk mengakhiri duel bodoh ini dengan ayunan pedangnya berikutnya. Pada saat itu, dia melepaskan lebih banyak kekuatan ke dalam bilah pedang. Para penonton menjadi cemas saat mereka menyadari dia mungkin benar-benar berniat untuk membunuhnya. Ralph dan Val berbisik gugup satu sama lain sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Helene menyela mereka dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa serangan Van mendarat dengan sukses, tetapi mereka masih kurang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Karina dalam satu pukulan. Karina, di sisi lain, memiliki Heavenfall Blade yang dapat menghapus Van dengan satu serangan. Ini berarti bahwa Karina sengaja membiarkan serangannya mendarat karena dia ingin mengubah pertarungan menjadi tontonan. Helene menambahkan bahwa jika Karina melepaskan Heavenfall Blade pada saat yang sama Van mendekatinya, maka meskipun dia menghindari serangan langsung, gelombang kejut saja masih akan membunuhnya dalam jarak dekat. Ralph dan Val terdiam saat mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Van selanjutnya. Di medan perang, Karina mengangkat pedangnya sekali lagi dan menyuruhnya untuk menerima perlakuan yang cocok bagi seseorang dengan statusnya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin akan mengampuni nyawanya. Van menanggapi dengan nada main-main dan nakal bahwa dia tampaknya sangat terobsesi dengan gagasan tentang status. Karina menjawab bahwa pemikiran seperti itu hanyalah tatanan alami dunia. Di matanya, kekuatan mana menentukan nilai silsilah dan prinsip itu membentuk fondasi negara itu sendiri. Van tiba-tiba tertawa setelah mendengar penjelasan itu. Dia mengatakan bahwa itu terdengar seperti jawaban sempurna yang akan diberikan seorang bangsawan. Kemudian dia menggodanya lagi dan bertanya apakah bertindak seperti bangsawan benar-benar membuatnya menjadi bangsawan. Karina tidak mengerti mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu dan kata-kata itu sangat membuatnya kesal. Van terus menekankan poin tersebut dan mengungkapkan bahwa dia membawa darah rakyat jelata dan darah bangsawan di dalam nadinya. Menurutnya, itulah alasan dia berusaha begitu keras untuk membuktikan dirinya sebagai bangsawan sejati agar ayahnya akhirnya mengakui dirinya. Kata-kata itu menyerang langsung ke kelemahan tersembunyinya. Karina membeku sejenak karena dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang begitu pribadi. Kemarahannya melonjak tak terkendali dan dia menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam bilahnya. Orang-orang yang menonton pertarungan menjadi khawatir untuk Van saat ketegangan meningkat. Helene segera mengerti apa yang dilakukan Van. Dia menyadari bahwa dia sengaja memprovokasi Karina sehingga dia akan melakukan serangan habis-habisan tanpa berpikir. Ralph tidak bisa memahami alasan di balik langkah nekat tersebut. Dia bertanya-tanya mengapa Van akan mendorongnya begitu jauh dan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memaksakan reaksi itu darinya. Komentar Van sebenarnya tidak tanpa dasar. Sebenarnya, itu mencapai langsung ke rahasia terdalam Karina dan rasa malu yang telah dia tanggung selama bertahun-tahun. Dia selalu merasa seperti orang asing yang entah bagaimana menyelinap ke dalam masyarakat bangsawan. Dia adalah putri seorang bangsawan, tetapi dia lahir dari seorang selir dan karena itu dia tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari keluarga bangsawan. Saat tumbuh dewasa, dia memperhatikan para bangsawan dengan cermat. Dia mempelajari bagaimana mereka menjalankan tugas mereka. Namun, meskipun mempelajari semua hal itu, dia tidak pernah merasa benar-benar menjadi bagian dari mereka. Ia terus-menerus merasakan tatapan mata tak kasat mata yang mengawasinya, menunggu saat ia gagal. Tekanan sunyi itu tak pernah pergi darinya. Karena perasaan itulah, ia sempat merasakan simpati sesaat saat pertama kali melihat Van berjalan di akademi dengan kepercayaan diri yang begitu berani. Meskipun Van adalah seorang Garuda, ia merasakan hubungan kecil itu. Itulah sebabnya ia secara sukarela mengajukan diri untuk mengujinya sejak awal, berpikir ia bisa menyelesaikan masalah ini tanpa harus membunuhnya. Namun, Van tidak pernah
menghargai kebaikan kecil itu dan malah berani menghinanya. Karena hal itu, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa pria itu layak menerima murkanya sepenuhnya. Karina mengayunkan pedangnya dan menyatakan bahwa ia akan membunuh Van. Van segera menutup jarak di antara mereka. Karina mengeluarkan pedang Heavenfall dan mengayunkan serangan itu dengan kekuatan penuh. Saat debu mulai menipis, sesuatu terjadi yang membuat napasnya terhenti. Van telah menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan serangan tersebut dan kini ia mencengkeram pedang besar milik Karina dengan erat. Penonton tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Teknik menangkap pedang baru saja melucuti senjata tajam hanya dengan tangan kosong. Semua orang yakin bahwa hal seperti itu seharusnya mustahil dilakukan. Dalam pertarungan nyata, tidak seorang pun seharusnya mampu menghentikan bilah pedang yang menebas dengan tangan saja. Namun, apa yang dilakukan Van di depan mereka menjadi sesuatu yang sama sekali baru. Pertama, ia menyamakan kecepatan tangannya dengan bilah pedang yang jatuh sedekat mungkin. Kemudian, saat kontak terjadi, ia mulai mematahkan momentumnya. Pada saat yang sangat singkat sebelum pedang itu menyelesaikan ayunan penuhnya, ia menyebarkan dan menyerap kekuatannya dengan menekuk lutut dan merendah ke arah tanah yang mengirimkan retakan di sepanjang lantai arena. Teknik itu bernama Steel Gallie PH yang dikenal sebagai genggaman gaya nol. Ini adalah metode yang sama yang pernah ia gunakan untuk menghujamkan tombak es Helene ke dalam tanah di dalam hutan. Van tersenyum dengan nada menggoda dan berkata bahwa pedang Heavenfall tentu saja merupakan teknik yang luar biasa, tetapi ia hanya mengerti bagaimana cara mematikan kekuatan di baliknya. Karina berteriak bahwa hal seperti itu mustahil. Pada momen singkat itu, kewaspadaannya melonggar saat emosi melonjak di benaknya. Van memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang langsung ke jantungnya. Dampaknya membuatnya terbang mundur hingga tubuhnya menabrak peti mati. Di belakangnya, saat ia ambruk, ia berakhir tepat di tempat ia berdiri sekarang di arena, bersimpuh dengan lutut. Ia kesulitan mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seluruh penonton terdiam dan menahan napas sambil menatap sang putri pedang seribu bilah yang terpaksa berlutut. Beberapa penonton bahkan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kekuatan sejati kaum Garuda. Simon dan Anastasia menggemeretakan gigi karena frustrasi, sementara Ralph dan Val diam-diam bersorak dalam hati dan berharap Van terus menyerang tanpa ragu. Van, bagaimanapun, memiliki niat yang berbeda. Ia menunggu dengan tenang dan memberi Karina waktu untuk pulih dari keterkejutannya. Saat ia akhirnya menguasai diri, ia bertanya mengapa Van tidak menghabisinya. Ia bangkit dengan perlahan dan lemah, lalu bertanya apakah pria itu berniat menunjukkan belas kasihan, sesuatu yang ia klaim tidak ia butuhkan. Van langsung menolak gagasan itu. Ia menjelaskan bahwa belas kasihan bukanlah yang ingin ia berikan. Di saat yang sama, ia tidak punya keinginan untuk menindas seorang wanita bangsawan yang tidak bertarung dengan kekuatan sejatinya. Apa yang sebenarnya ia inginkan adalah agar Karina menunjukkan segalanya yang ia miliki. Ia menyuruhnya untuk menunjukkan sosok Karina yang sesungguhnya. Kata-katanya kembali menyerang harga dirinya seperti sebuah penghinaan. Sebagai tanggapan, Karina mengeluarkan kekuatan penuh yang tersembunyi di dalam peti mati. Ia meraih ke dalam dan menarik keluar salah satu senjata paling terkenal di seluruh negeri. Bila itu dikenal sebagai pedang cincin bintang. Itu adalah pedang pegas yang ditempa dari logam yang sangat tipis dan fleksibel yang dapat menekuk serta bergerak dengan cara yang tidak wajar. Van sekilas teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, senjata semacam itu dikenal dengan nama pedang pembantaian, Bloodchain Prolete. Karina menatapnya dengan tekad yang kuat dan menyatakan bahwa ia akan menunjukkan kepada Van apa yang telah ia korbankan agar bisa berdiri di posisi ini saat ini. Inilah saat yang tepat yang telah ditunggu-tunggu oleh Van. Karina menyatakan bahwa jika ia benar-benar ingin melihat kekuatan penuhnya, maka ia akan dengan senang hati memberikannya. Ia memperingatkannya bahwa jika ia tidak sanggup menahan apa yang akan terjadi selanjutnya, maka kesalahan akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dengan kata-kata itu, ia melepaskan badai kekuatan yang mengamuk dari dalam peti mati. Tornado bilah pedang yang kejam meletus keluar dan mulai berputar di sekelilingnya dengan kekuatan yang mengerikan. Ralph dan Val menatap dengan terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lihat. Mereka mencoba memahami apakah ini hanyalah bentuk lain dari ilmu pedang, namun kebenarannya jauh lebih besar. Helene menjelaskan kepada mereka bahwa teknik itu adalah lingkaran sihir nasional yang dikenal sebagai Requiem. Ia memberitahu mereka bahwa itu adalah teknik pamungkas yang hanya bisa dicapai oleh segelintir anggota keluarga Luthier. Melalui sihir, teknik ini memperkuat fleksibilitas pedang dan mendorong ujung bilah ke depan dengan kecepatan supersonik. Van menyaksikan tornado kejam yang terbentuk di hadapannya. Badai yang berputar itu tampak seperti tarian tombak yang berputar tanpa henti di depan matanya. Karina mengumumkan nama serangan itu sebagai tarian tombak lingkaran. Ia memberitahu Van bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke wilayahnya dapat bertahan hidup. Api, petir, atau daging, semuanya akan menemui nasib yang sama begitu bilah-bilah itu mulai menari. Ia juga memperingatkan bahwa medan itu akan segera meluas hingga menutupi seluruh arena. Jika Van takut, maka ia bisa mengakui kekalahan dan melarikan diri. Ia mengklaim dirinya cukup murah hati untuk mengizinkan jalan keluar itu. Jika Van tetap keras kepala berada di dalam arena, maka tidak akan ada yang tersisa darinya. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan tertinggal. Van mendengarkannya tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia menjawab dengan tenang bahwa Karina tidak perlu repot-repot meluaskan serangannya karena ia sendiri yang akan mendekatinya. Van kemudian memejamkan mata sejenak. Saat ia membukanya kembali, ia melihat sesuatu yang baru. Tornado itu bergerak sangat cepat tetapi tidak benar-benar tidak terlihat. Garis-garis gerakan yang samar berkilauan di udara dan ia akhirnya bisa melihat jalur bilah-bilah tersebut. Pada saat itu, ia mengaktifkan teknik yang disebut Takishikia. Ini adalah fenomena aneh di mana otak tiba-tiba mempercepat kecepatan pemrosesannya di bawah tekanan ekstrim. Itu adalah mekanisme pertahanan tidak wajar yang dimiliki manusia yang membantu mereka menemukan jalur terbaik untuk bertahan hidup saat tenggelam dalam informasi
informasi yang luar biasa banyaknya. Orang biasa hanya mengalaminya secara kebetulan. Van telah menguasai kemampuan untuk memicunya kapanpun ia inginkan. Menggunakan persepsi yang tajam itu, ia melangkah langsung ke dalam tornado yang mengamuk. Tepat seperti yang ia perkirakan, ia tidak langsung hancur. Sebaliknya, ia bergerak melewati badai itu tanpa terpotong-potong. Simon menyadari betapa mudahnya Van menangkis serangan-serangan itu, dan bahkan sang pangeran menonton dengan kebingungan dan ketertarikan yang kian tumbuh. Van telah memahami prinsip di balik senjata tersebut. Pada pedang pegas, pusat gravitasi selalu tetap berada di ujung bilah. Itu berarti seluruh serangan bergantung pada satu titik gerakan itu. Jika ia menyerang hanya ujungnya, maka ia bisa mematahkan teknik tersebut dan memenangkan pertarungan. Karina menatapnya dengan tidak percaya dan mengakui bahwa pria itu benar-benar seorang monster. Van menjawab dengan tenang bahwa itu bukan tentang menjadi monster. Ia hanya bekerja lebih keras daripada kebanyakan orang, sama seperti yang dilakukan Karina. Karina tidak bisa mengerti apa yang ia maksud dengan pernyataan itu. Amarahnya mulai naik kembali saat Van terus berbicara. Ia memberitahu Karina bahwa pedang pegas memilih penggunanya sendiri. Siapapun yang tidak memiliki penguasaan sejati akan berakhir dengan melukai tubuhnya sendiri dengan bilah tersebut. Dilahirkan dalam garis keturunan ahli pedang tidak pernah cukup untuk mengendalikan senjata seperti itu. Kemudian ia bertanya berapa tahun yang telah ia habiskan untuk menguasai satu bilah pedang itu. Karina sedikit membeku karena ia tidak pernah benar-benar berhenti untuk memikirkan pertanyaan itu. Pikirannya melayang kembali ke ingatan masa kecil yang jauh. Ia mengingat momen saat ayahnya pernah mengajarinya cara memegang pedang. Mungkin bagi ayahnya itu hanyalah keinginan sesaat, namun baginya itu menjadi momen berharga karena ia akhirnya merasakan ikatan di antara mereka. Pada saat yang singkat itu, ia percaya ia bisa merasakan kasih sayang ayahnya. Sayangnya, momen itu tidak pernah kembali lagi. Ayahnya menjadi sibuk dengan urusan negara dan tidak lagi punya waktu untuk memedulikan putri yang lahir dari seorang selir. Ia sudah memiliki keluarga untuk dilindungi. Karina akhirnya memutuskan bahwa ia akan menyempurnakan keterampilan pedangnya. Ia percaya bahwa jika ia menjadi lebih kuat daripada orang lain, maka ayahnya pasti suatu hari nanti akan mengakui dirinya sebagai bagian dari keluarga. Sejak saat itu ia berlatih tanpa henti. Hari demi hari ia terus berlatih tanpa istirahat. Latihan tanpa akhir perlahan mengubahnya menjadi seseorang yang menakutkan kekuatannya. Suatu hari ia akhirnya mengalahkan kakak tirinya di depan banyak saksi. Setelah kemenangan itu, tatapan diam di sekelilingnya menghilang. Namun sebagai gantinya, ia mulai hidup di bawah ketakutan dan kebencian terus-menerus dari orang lain. Bahkan ayahnya mulai menatapnya dengan rasa tidak nyaman. Simpati samar yang pernah ditunjukkan ayahnya hilang sama sekali. Ayahnya secara resmi mengakui Karina sebagai pewarisah dan mengakui bahwa ia adalah putrinya meskipun lahir dari seorang simpanan. Namun, kebenaran itu menjadi terlalu berat untuk dipikul oleh ayahnya dan demi melindungi rumah tangganya, ia akhirnya memilih untuk berpaling darinya. Pada saat itu, Karina mengerti bahwa yang ia miliki hanyalah pedangnya. Sejak saat itu, keberadaannya tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Ia bersumpah untuk membuktikan nilainya dengan kekuatan yang luar biasa agar tidak ada seorang pun yang bisa menelantarkannya lagi. Itulah satu-satunya jalan yang ia yakini bisa mendapatkan pengakuan dari ayahnya dan keluarganya. Kembali ke arena, Karina menuntut untuk mengetahui apa yang bisa dipahami Van tentang hal-hal seperti itu. Amarahnya mendorongnya maju dan ia bergegas menuju Van lagi. Bilah-bilah yang berputar itu berhasil menggores beberapa luka kecil di tubuh Van saat ia menyerang. Namun, gerakannya kini tampak sedikit lebih lambat dan lebih terbatas. Van menyadari celah kecil yang terbentuk dalam serangannya. Alih-alih mundur, ia melangkah maju dan menutup jarak lagi. Karina menjadi bingung dengan keputusannya. Ia bertanya-tanya mengapa Van berani mendekatinya ketika semua orang selalu melarikan diri dari jangkauan pedangnya. Ia tidak bisa mengerti mengapa seorang pria yang tidak memiliki sihir sama sekali menolak untuk mundur.